Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Widih, salah satu kreator satu darah kita di Noise, yaitu adalah Scary Things. Halo everybody. Pendengarnya DA apa namanya? The Client. WhatsApp. Ada Camoy, ada Syabi. Kalau Scary Things satu darah nih. Satu darah. Darah kita kuning apa gimana? Kuning. Satu darah Maluku kita. Indonesia Timur. Oh iya juga ya. Coba gue beset dulu sini. jangan. Ada Camoy dan juga Sahabe minus Nadila. Iya, minus Betul. Nadila. Karena lagi kerja. Kerja terus. Tadi kita habis collab ya. Jadi kalian bisa nonton collab-pan kita juga di Noise. Yang episodenya namanya judulnya apa nanti? Pokoknya collab with Detektif Astral. Pokoknya ngebahas sekte aja. Ah, betul, Gitu. sekte. Nah, kalian bisa nonton lah tuh nanti ya. Langsung aja ke Noise cari Scary Things yang collab sama kita. Betul. Nah, hari ini kita pengen ya ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya sih sama Scary Things selaku konten creator horor. Wih, ya nggak sih? Sama sedikit-sedikit CSI dikit lah gitu kan. Mungkin karena dari ceritanya mereka ya, Syahabi sama kamu ini kan Camuy ya kan. Tapi lu katanya punya lagu bro ya? Yang kayak gimana tuh lo gue coba? Yang lagunya kayak yang Camuy di hatiku. Namun Bukan. begitu. Bukan Bu, kasih tahu mau yang mana mau? Bertahan satu Camuy. Gitu. Gitu, siap, bisa. Mau nambahin? Enggak. Oke, nah jadi kan mereka berdua sama kayak gue nih. Kita adalah bacoters aja, Yes, betul gak bro? Ya betul. kan? Nah, tapi nggak tahu nih dari sudut pandang supernatural menurut mereka, karena selama ini mereka kan as content kreator horor gitu kan. Ada nggak sih mungkin ada sudut pandang yang kalian ingin pertanyakan sama DA, atau mungkin kayak pengalaman horor, atau mau curhat-curhat dikit gitu kan? Nanti mungkin kita di tag yang berbau mungkin supernatural atau kesehatan medis atau kayak gimana. Oh berarti bisa juga. ngebahasnya nggak cuma supranatural juga bisa? Berarti? Bisa. Lu mau curhat apa nih? Katanya sih Camuy ada yang pengen dicurhatin. Iya. Jadi semi clients juga boleh. Jadi Oh, bisa? Iya. Padahal ada orang mau ditanya nih PDKT lah atau siapa. Anjir, Dia serius? kayak, ya itu yang semua clients DA sering lakukan. Iya. Ini kita dapat kesempatan gratis, Moy. Iya, ini kita nggak dari pungut biaya. Enggak. Ah. Privilege lu Oke, sebagai orang Tapi yang nanti pas keluar ada privilege. curi sih. Oh iya. Apa di toilet? Di toilet beda, itu udah dari tadi. Ceting Itu ini ya, tadi ada baru bener. motif masuk. Jadi gitu. Nah, mumpung Oke. katanya Camuy bakal cabut nanti di Iya. tengah konten karena ada keperluan. Yes. Lu dulu deh, Bro. Lu ada yang pengen ditanyain atau enggak? Lu pengen cerita terus minta feedback dari kita? Tadi karena Bang Will bilang kayak bisa curhat seputar nggak cuma supranatural, itu gue simpan yang kedua. Tapi yang pertama tuh gue sebenarnya penasaran Bang Kak. Banyak banget teman-teman gue yang indigo lah ibaratnya. Bahkan The Lord Om Hao gitu. Ngomong kayak gue tuh sangat disukai sama banyak perempuan. Perempuan tanda kutip Camuy. Iya, gua Bang. Itu nggak cuman gue nggak bilang manusia ya gitu. Sosok perempuan Oh. gitu. Kenapa gitu loh? Kunti dan lain-lain. Iya, karena ternyata waktu pas gue sama Syabi sama Nadila tapping, sering kali kayak gue pulang, ternyata ada saudara gue yang indigo melihat tuh di kamar gue ada cewek. Nah, ceweknya tuh kadang Iya. iya. Kalau disukain Kok Will tadi udah mas saya jawabnya ini apa sih cowok so ganteng banget. Astral cewek kan? astral. Soalnya kalau misalnya manusia biasa gue udah tahu, Bang. Tapi lo agak bingung kan tadi kan kayak, ih kok Camuy nanya dia sukain banyak cewek, dia seganteng gitu. Lu ada perasaan itu nggak? Ngapain ya? NPD banget nih. Lebih ke mikir urusan gue apa ya? Enggak, gue ngeliat sesuatu yang lain malah. Apa itu? Aku liat kuntilanak kak. Ini ya, dia kalau disukain astral sama sukain cewek human, dua-duanya pasti ada yang suka. Tapi yang lebih long lasting yang astral. Gue nggak tahu kenapa beberapa temen cewek yang suka dia kok kayak oke nih misalnya jadian, entah temen atau temen yang lebih di atas atau apa whatever. Tapi kayak sebentar terus si para perempuan manusia ini kayak nggak menemukan excitement lagi. Kenapa? Padahal gue udah blonde, Bang. Atau kerasa ada pola begitu bro. Kak, mau tanya kak, hubungannya apa kak? Hubungan sama siapa? Blonde kak. Oh iya. Enggak ada, Jess. Itu Keren aja. maksudnya gini, ya, maksudnya Camuy itu udah keren banget gitu loh. Mas Kok tiba-tiba ceweknya cabut gitu ya, Bi? Mereka kayak di pola memori kayak bosen kayak nggak ada excitementnya lagi sama Itu karena pengaruh Camuy. real as human. ini energi memori. Oh, anjing lu malah ngebaca gitu. Lah katanya pengen Oh, iya. semi-semi gitu. Energi memori itu maksudnya gimana?
Ya itu yang sering klien nanya ya, this is what we do every day terhadap clients. Kalau memori maksudnya gimana? Memori tuh kayak nggak jelas, kayak lu kemarin makan apa, tapi pas lu nanya tadi, gue kok sering dideketin cewek, tadinya gue mikir nangkepnya tuh cewek human gitu kan. Terus kebaca beberapa hal yang lain gitu. Tapi alhamdulillah saya udah punya pacar saya sayang sama saya katanya. Amin. Alhamdulillah ya. Nggak tahu deh kapan excitementnya hilang. Pacar kan? kan? Tapi soal yang masalah perempuan yang astral ya Bang Kak, gue nggak tahu kenapa kayak emang ternyata banyak banget sosok yang katanya ya kan, gue nggak bisa ngeliat ya, gue kan nggak indigo kan. Abis gue tapping sama Syabi sama Nadila di kamar gue ada yang ngikut, entah itu dari rumah gue, entah dari tetangga, entah bahkan dari pas gue bertiga tapping ngikut sampai rumah gue. Nah untungnya sih gue nggak bisa melihat ya, tapi kan kalau misalnya ada sosok di sebelah kita kan gue jadi ngerasa kayak apa ya gitu loh. Ada sosok yang kayak pakai dress putih panjang. Nggak bisa kan, nggak tahu, nggak bisa lihat. Iya, tapi nggak apa-apa, kasih maksudnya, tahu aja. rambut panjang gitu, kuntilanak basic lah Kak gitu. Kuntilanak Pakai bajunya basic aja. Itu memori apa sekarang? Memori. Oh. Nah, oke, kan tadi kan Kakak sempat nanya, Ya. tadi belum kejawab sama Kak Will. Kalau kita itu ngelihatnya memori itu lebih ke arah kayak vision di masa lalu, tapi kayak cuman sepersekian detik aja gitu. Oke. Ya itu yang dimaksud memori. Itu yang mereka lihat kayak gitu Moy. Oh oke. Tapi itu ke wanita real. Enggak, Mungkin kalau yang ya. ini wanitanya astral. Enggak, yang tadi yang Oh, kalau yang Kak Will Iya, punya ya yang wanita gua, real. iya. Nah alasannya tapi apa gitu loh Bang Kak? ada pengaruhnya nggak? Iya. Gara-gara dia suka ditempelin astral cewek. Oh enggak. Ke human Enggak cewek enggak. Soalnya Enggak. ini disclaimer, gue penakut banget Bang. Gue takut banget sama begituan. Enggak sih, Tapi enggak. lu jadi konten kreator horor. Karena ada duitnya. Beda kalau Kita cuma lebih takut kehilangan duit. Ketika butuh Sorry, itu kamu ya. Kalau gua enggak, gue Kalau mau lu pengen berkarya. Oh ya, berkarya. Siap. Tangannya di zoom ya. Nah, kalau yang kenapa tuh dia punya daya tarik terhadap astral cewek? Kalau dari yang aku lihat sih kuntilanak ini sebenarnya satu. Entah ya, mungkin ada beberapa lain yang banyak, tapi ini kita bilangnya yang kuntilanak basic dulu ya. Oke. Senang aja sih sama Iya, senang aja. sama kakak. Arwah itu. lebih karena energinya Camuy sendiri. Iya, alasannya Ya, apa atau gitu ya? bahkan Seneng, itu seneng. mulut Seneng. blonde Personality ketika kita udah bilang, Bung, ketika manusia udah jadi arwah, udah mati terus jadi arwah gitu, mereka lebih peka terhadap kepribadian arwah aura seseorang. Dan gua rasa sih Kunti itu merasa cocok sama Camuy. Kayak suka aja Cocok. gitu, suka aja. Iya, suka Bukan aja. karena dia tulang wangi lah atau Bukan, apa, bukan. ya? Beda Bukan. ya? sih. Oh tapi nggak ganggu kan? Enggak. Oh berarti nggak ada yang tadi Bang Bo tanya tuh bener tuh, ada efek nggak? Enggak ke ada. gua? Jujur Nggak enggak, ada. aku enggak ngerasa Nggak gitu ada. sih. Yang bisa gitu jin biasa. Atau enggak demon, justru yang Iya, malah lebih jauh berefek. nih, jauh. Kalau Kalau jin itu kuntilanak sih kacau. biasa. Jin bisa bikin cewek yang tadinya gimana gitu, si cowoknya ngeliat kok muka kamu kayak berubah sih gitu. Tapi Itu bisa. karena ada negativity thingsnya juga nggak? Nggak. Dalam artian mungkin karena tadi kan Camuy sempat cerita juga, nggak apa-apa ya? Wah, gue suka sempet depresi lah segala macem. Oh enggak. Yang memori arwah yang gua Arwah ceweknya sih cewek enggak. enggak. Biasa Ini murni aja sih. ketertarikan. Iya, fisikal. Ibaratnya kayak lu udah jadi arwah suka yang masih hidup, kan ex manusia. Oh, Gitu. oke. Seneng as long aja. as nggak ganggu sih, tapi Nggak. nggak apa sih, semoga ya. Bukan yang Enggak nempel sih. ya. tipe Dan itu orang. memori kok. Sekarang ada Kayaknya yang ngikut nggak? Enggak, dan Enggak arbis-arbis pun enggak ada sih. Iya, Arbis enggak ada. Arbis itu apa ya? Arbis itu arwah tapi yang udah corrupted lagi, yang udah kayak sadako. Iya, kayak Sadako. Itu arbis. Juga dong. Kayak di Conjuring juga. Iya. Bathsheba kayak gitu. Berarti Beda-bedanya apa? Dia dengan arwah-arwah biasanya. nah ya. Beda. Kalau yang arwah yang Arbis ini tuh dia udah corrupted. Jadi karena ini mungkin di masa lalunya itu dia menyimpan dendam gitu yang belum kesampaian dia lakuin selama hidupnya. Apa namanya ya? Kalau itu ya. Dendam. Corrupted, dendam, Bukan. kemelekatan. Iya, dendam. Oh iya, kemelekatan, betul. Iya. Oh, karena itu belum selesai maka dibawa sampai dia mati. Dan itu memperkeruh energinya. Tapi untuk jadi Arbis tuh harus dia tuh kayak melooping rasa negatif itu. Jadi dia terus-terusan tuh berpikirnya negatif. Dan itu sampai mempengaruhi energi dia. Oke. Jadinya Arbis. Tuh, ada lagi nggak Moy? Selain itu kan udah checklist tuh, Ya, udah alhamdulillah. terjawab. Supranatural berarti aman ya. Nggak ada yang Aman. ngikutin ya. Aman. Tapi kalau ke tempat horor sih kayaknya bakalan bisa ada yang ngikutin sih. Nah terus ngilanginnya gimana Kak? Kalau dia ngintilin gua, kan gua nggak bisa pergi lu gitu. Aku tadi dapat memori kalau misalnya kayak Kak Camuy udah kemana, ada ke suatu tempat apa gimana, kayaknya dia ngilang juga kok. Maksudnya Iya. ini udah kejauhan nih dari tempat gua, nanti hilang Iya. dengan sendirinya Jadi gitu. tipikalnya bukan nempel gitu ya? Bukan Iya, yang nempel nempel terus-terusan. sebentar. Ya, Nempel nempel bentar Dia doang. misalnya ke sebuah candi, ada kunti, Iya. oh my god, ini cowok keren banget, gendel sampai tengah jalan, udah kejauhan, gue balik lagi. Iya, gitu. kayak gitu. Oh pulang ke rumahnya lagi. Pulang ke Iya. rumahnya lagi. Jadi lu hati-hati abis dari sini, ya kan? Kan lu naik mobil sendirian kan? Iya. Nah tiba-tiba ada yang nemenin lu. Nah di atas ini juga ada nih banyak nih. Kamar gue di situ. Heeh.
Jadi lu hati-hati nanti pas pulang. Apalagi lagi hujan-hujan kan. Ya bilangin ke mereka jangan ikutin gue ya. Gue nyetir sendiri masalahnya nih, panjang malam kita. Nah, bukan tipenya dia bukan yang Camu. Oh bagus. Cabi berarti tipenya dong. Enggak, lu bau. beneran. Senyum lagi. Ya di Kalibata ada banyak masalahnya. Temen lu kan Bang itu katanya di Kalibata kan? Ember, makanya ada Irma banyak. ya, Irma kan namanya. Irma, Irex Max. Anak 90-an pasti tahu. Apa? Coba ulangi. Irma, Irex Max. Apa itu? Lu nggak tahu, pasti lu tahu kan? Gak tau gue. Anjing, lu masa nggak tahu? Itu bahasa Ereksi Inggris. maksimal artinya. Enggak, jadi dulu tuh ada obat ya gitulah ya, namanya Irex Max, tapi orang di iklannya Irma, Irex Max. Gitu. Itu beneran ada iklannya. Bener. Dan singkatannya itu. Seriusan? Seriusan? Kan gue penonton Stella TV zaman dulu. Bukan kan gue pernah nyoba, bukan gitu kan? Oh, gila nyoba. Kopi jam 12 malam ya? Iya. La TV tuh yang ada film Dora the Explorer bukan sih? Bukan. bukan La ya? TV Oh, itu bukan zaman ya? dulu pokoknya jam 12 mantap Iya. lah. Haci, ada hacinya Kak, La TV. Latif itu yang elang kan? Iya. Oke, next. Oke, kalau misalnya soal supernatural aman karena sisi penasaran gue soal itu karena gue penakut banget. Nah, kalau misalnya yang tidak supernatural, sejauh apa gue bisa nanya ke kalian? Coba aja. Apa aja, tanya. coba aja. Kalau kita nggak sanggup, kita bilang nggak Iya, kalau sanggup. kita nggak sanggup kita. Nggak semuanya bisa kita jawab juga. Tadi lu bilang bisa baca orang. Ada fotonya, Nah, iya, namanya we try, let's try. Oke. Bentar ya, aku cari dulu. Ini apa nih? Lebih ke arah temen atau Nggak, dulu ini background tipis ya. Dulu tuh gue laki-laki bangsat mungkin. Oh. Bilangnya. Nah, alhamdulillah mungkin sekarang udah tobat. Mm, kita Oke, sama ya. kok bro, tenang aja bro. Wajar kan ngelewatin itu kan, Bang? Wajar. Ngomongnya jangan langsung ngondek gitu. Wajar kita ngalamin itu kan. langsung berubah. Nah, gue nggak apa-apa nih kalau misalnya mau sebutin namanya nggak apa. Tapi kalau misalnya ada omongan jelek, ada omongan jeleknya di cut ya. Jangan, itu malah bagus. Gue pengen minta bacain pacar gue, Bang. Waduh. Gue penasaran banget. Contoh aja. Boleh. Tapi kalau yang jelek di cut. siap. Ini. Wah, ada yang nggak pakai kacamata nggak? Iya, Yang matanya yang kelihatan. jelas, yang kacamata jelas. hitam. Oh gitu. Iya, we Atau need- enggak IG? Kalau iya, bisa yang ada. terbaru. Iya, kalau bisa yang terbaru. Ya fresh. IG kan pasti fresh. Kita butuh lihat tatapan energi matanya. Oh, Itu ya, Bang. Iya. Namanya? Lengkapnya Oh, itu? nama lengkapnya. Iya. Yang mau ditanya apa nih? Kecocokan, karakter. Oh, Kamu dulu, dua-duanya. Feeling gue ini dari energi aja. Tipe energi. yang kalau misalnya lagi konflik nih berdua masih bisa diselesaikan dengan makanan enak di traktir gini, masih bisa. Iya, itu benar. Paling. Oke, thank you atas validasinya. Ini biasa kita sama klien begini. Oke. Dia agak nggak jago bohong sih. Oh, kalau bohong ketahuan ya? Ketahuan ini. Syukur. Nggak bisa dia kalau mau bohong nggak, sorry, mohon maaf, gue bisa salah, tapi kayaknya nggak secerdik wanita-wanita lain yang wanita berarti emang kalau tukang misalnya bohong. kita cari poin positifnya, dia perempuan baik ya? Iya. Anjay. Ada lagi tadi yang di-cut. Ini kalau lagi manja banget ya. Manja banget. Oh, tapi mungkin karena itu dia sendiri bisa dendam kalau dibohongi. Jadi dia Ada cewek yang, ya gue player kok, gue dibohongin sama cowok gue bohongin cowok tapi gue. itu chaos juga sih ya. Ini perempuan-perempuan enggak, itu. dia dibohongin dendam sih, bisa dendam. Jadi hati-hati itu. Anda tidak bisa berbohong. Ya. Untung aku sudah tobat. Untuk sementara baru itu sih ya, yang on the surface. Kecuali Pertanyaannya lu ada pertanyaan selanjutnya, yang spesifik. kira-kira dari segi energi cocok nggak sama Camoy? Ya, Jujur cocok masih nggak? cocok. Jujur. Kok masih Kak? Berarti ada nggak cocoknya? Ya kan nggak 100%. Cuma- nggak ada manusia. Kita selalu bilangnya kayak cocok nggak cocok, tapi nggak bisa ngeramalin masa depan sih. Iya. But I guess kalau dilihat dari energi ya, yang sedikit lebih impulsif, doi. Jadi Cewek. kayaknya yang harus lebih ngalah, you. Itu basic perempuan. Enggak, ada cewek yang nurut, ada cowok Oh, yang itu impulsif. basic. Ada. Oh, berarti ini basic gitu. Ya. Tapi gue nggak bisa main kayak gitu. Karena cowok biasanya kalau udah dikasih yang begitu akan ngerunjak bro. Nah, ya nggak sih? Itu wajar itu. Nah, iya akan ngerunjak kan. Akhirnya jadi dimaafin terus, diapain terus. Harus Kesempatan ya, balance. kesempatan ya. That's right. Oh, ih seru banget anjir. Dia sangat menikmati kalau ini boleh nggak? Boleh, ini boleh ngomong nggak? Dia sangat menikmati kalau lu muji badannya. Muji badannya. Kamu hari ini Cantik, kurusan banget, cantik seksi. banget. Iya, cewek kesannya kayak klise ya, tapi percayalah ini agak nilai plus bagi dia.
Walaupun nanti pas lu ngomong kayak gini, enggak. Iya. Kamu lebih cantik ternyata gitu ya belakangnya. Jadi dari nilai kecocokan deh, berapa persen kira-kira? Kamu gimana, Jess? Kan cocok, tapi cocoknya berapa persen? 6 sampai 8. 6 Iya, sampai gue 8. setuju. 6 sampai Alasannya 8. 10. Secara energinya cocok aja. Oh. Per 10 apa per? Per 10 lah. Kayaknya Per dia 100 dong. Iya, dia ada Berarti kalau gitu enggak, besok putus nih kayaknya nih. 6 sampai 8 per 10. Oh iya. Iya. Aku yang salah dengar. dia ada satu mungkin ya, bukan weakness tapi ya gimana ya, bukan weakness tapi something yang lu mesti merenung. Oh, merenung. Dia kayaknya bukan tipe pemikir long term deh. Ibaratnya kayak misalnya jadian sama lu gitu. Ini pacar kan? Iya. Kayak let's say insya Allah pengen married gitu ya, tapi Iya. dia bingung kayak direncanain abis married mau ngapain apa. Kayaknya dia bukan pemikir long term. Harus Lu yang lu, harus ngelit. harus lu yang ngelit. Kerasa? Karena Masalahnya impulsifnya Camuy itu pun tadi. bukan begitu. Gue bisa ngelit bilit karaoke. Jago gue. Cetek banget ya Allah, sampai males dia denger ya Muy. Kalau nggak ada yang ngelit problem loh hubungannya. Oke. Problem. Tapi emang pasti tugas itu harus gua bang. Karena kan lu udah bilang kalau dia nggak bisa Iya, memilih salah gitu kan. satu weakness lah. Iya. Dan lu kan laki, sudah wajar dong. Dan lu masih Kodratnya ya. dan lu kan masih 20-an juga kan. Iya. Tapi dia pun juga nyantai. Bener kata Bener, Syabi. emang Camuy orangnya gitu, nyantai banget. Apa yang terjadi besok ya udahlah. Iya. Iya. Yang penting senang dulu hari ini. Dia pun juga begitu. Dia pun Happy life, demikian iya. gitu. Oh makanya match ya kata Kak Jess. Iya, Karena bener. sama-sama sinting itu kali ya. Sama-sama sinting. Sama-sama menikmati masa Lah, kini. sama-sama menikmati bang harusnya Bi. Ih, seru. Bahasanya lebih Sekali halus. 2 kali aku ngelihat dia ada mikir juga kok untuk ke depan. Kadang-kadang Enggak ada orang yang nggak mikir sama sekali. Tapi bukan tipe yang bener-bener planning banget. Oh. I don't think so. Suka spontanitas gak orangnya? Suka. Ya udah. Berarti itu. Berarti bener tadi yang di-cut Bener. itu. Spontanitas. Oh iya. Uhuy awe. Ada belakangnya lagi. Oh ya, awu. Gitu. Gimana Moy? Ada lagi Moy sebelum cabut? Enough. Itu 2 hal yang penasaran di hidup gue. Kalau semoga sih keluarga aman ya. Amin. Siapa tahu keluarga Muy. Ada musuh. Siapa tahu ada orang yang lu Iya. musuh atau Iya, itu ada boleh lagi. tuh kalau musuh Karena sembuh. kalau kata Mark Twain, Muy, suatu kesalahan terbesar tuh bukan lu yakin lu benar, tapi lu nggak tahu kalau itu ternyata salah. Nah, kalau ngomongin soal itu, katanya kan, ini nggak apa-apa ya kalau gue Ya, agak bahas sedikit ya. Iya. Lu tadi sempat cerita, lu ada agak sedikit ada mental illness sedikit, Tipis aja bang itu. tipis. Tapi mempengaruhi banget gak untuk Camuy sendiri? Mempengaruhi apanya nih? Ya, untuk kedepannya mungkin mental illnessnya dari Camuy sendiri. Tapi boleh diceritain batas yang bisa diceritain nggak? Atau nggak nama asli lu dulu dah? Discomfortnya apa? Discomfort yang mental illness itu misalnya gimana? Gue waktu itu tuh drop banget karena gue putus cinta bang. Oh. Gitu, itu tuh hancur banget hati gue. Nah sampai akhirnya waktu pas gue akhirnya menemukan pasangan-pasangan baru ke depannya, gue tuh nggak bisa komit gitu loh. Oh. Nggak, lu tahu yang lu coba nggak sih? Cara dia ngomong kan. Emang itu mental Sakit illness? banget, Bang. Cinta waktu itu. Terisikat itu anjing. Itu sakit banget bang. Terus emang itu mental illness? Oh enggak, itu bercandaan Maksudnya pas aja. depresi, Tapi ya, pas sakit hatinya banget itu. Tapi kok aku ngerasa sekarang agak fine ya? Iya, karena aku sudah tobat Fine. kak. Dan sudah menemukan orang yang tepat. Semoga. Ya itu memori aja sih ya. Berarti sekarang hidupku fine, insya Allah. Insya Allah. Sekarang Udah keluar sih ya dari energinya fine. keterpurukan itu ya. Udah. Ya Kerasa. semoga. Semoga nggak Udah lewat. Ada pesan nggak buat Camuy sebelum cabut? Pesan 1 bungkus rokok. Jangan ceroboh. Oh, jangan ceroboh. Iya, udah itu doang. Kenapa jangan ceroboh? I don't know tuh muncul lagi itu. Oh, jangan ceroboh. Kalau cerobong boleh. Kayaknya ada hubungannya dengan misalnya orang ngomong ke Camuy 10 hal nih. Dia ada miss pasti 1 2. Nggak tahu kenapa. Mungkin gue salah, tapi suaranya sih bilangnya gitu. Itu kalau itu karena goblok. Bukan. Apa? Tolol. Gitu. Kalau itu default sih. Iya. Ih seru banget. Oke, siap Bro Camuy. Karena Terima Bro kasih ya Camuy kakak-kakak. harus ngeliat Abang-abang. karaoke ya? Iya harus ngeliat karaoke. Makanya tadi lu bilang gue gak bisa ngulit. Sebelum gue cabut, kan waktu Syabi yang nanya ya, gue pengen denger 1 pertanyaan Syabi dulu. Boleh, silakan. Aneh. Gua pengennya semuanya cabut malah. Biar Soalnya lebih personal. apa pendengarnya? The clients. The client Syabi pengen curhat banget katanya. Wis, Ke tim DA. Mana ada. Ada satu doang gue pengen denger. Sebelum ini kan, sebelum gue nanya, mau baca gue dulu nggak? Boleh nggak? Baca Karakter. gua dulu? Iya karakter gitu. Sebelum gue Masuk ngelempar pertanyaan, kalau boleh. Dia firm sih karakternya. Tipe yang feeling gue ya kalau misalnya sekarang kan udah
boleh nggak disebutin status? Boleh. Oh iya, sekarang udah berumah tangga kan? Udah nikah. Ya tapi kayak sih feeling gue kalau misalnya dengan karakter lu sekarang masih pacaran ya, tipe ceweknya yang bilang turunin aku aja, diturunin beneran sih sama lu sih. Dulu sih pernah. Nah ya udah, thank you. Gitu Bi. Ya firm ya. Pernah. Firm itu karakter lu firm Pernah. rasanya. Firm itu apa sih? Jejak. Oh, paten. saklek. Paten. Oh, paten. Karena gue pernah dulu pacaran sama mantan gue, terus dia ngomong A, terus gue rasa dia nggak butuh yang A, dia butuh yang B. Setelah udah putus dia baru kasih tahu kalau dia tuh orangnya B, terus kayak lah kenapa nggak ngomong lu B aja gitu. Itu yang gue agak-agak bingung. Ada lah, saya itu masa lalu yang mungkin anak muda kan. Memori kalau kata DA memori. Bacot ya. Apalagi bro Will? Lagi bang, kira-kira. Syabi nggak bisa jadi orang jahat sih. Kenapa menurut lu? Karena ada karakter orang tertentu yang threshold gini loh, kalau jahat Lu nggak nakal, terima gitu loh. jahat nakal Bener lesin gua. cowok itu Benar, ya itu normal lah ya. Tapi literally kita sebagai cowok tahu yang mana yang nakal versus jahat itu dua hal berbeda loh. Iya, betul. Lalu nggak bisa jadi jahat. Nakal bisa. Nakal bisa. Iya, nakal bisa. Ada cowok yang nggak nakal tapi jahat ada loh. Kalau gue bang, Iya, gua bang, benar. tipis-tipis kalau gue bang. Masih ada bisa godaan. Masih. Jadi semoga nggak terjadi. Tapi kayak misalnya di komunitas yang nggak sengaja membawa ke arah yang semoga bukan kriminal, tapi kayak lu kok arahnya ke sini ya. Tapi kalau lu nggak kuat-kuat amat bisa ke bawah. Ini nggak bisa. Oh. Karena dia Lebih firm. Iya. Iya, semua orang punya kelebihan plus minus. Kalau menurut gue dia lebih firm. Punya prinsip yang Prinsipnya kuat sekali. Hmm. Ya makanya cewek diturunin kan. Tapi gue tuh dulu sebelum gue nikah kan gue tinggal sama teman-teman kantor gue ya. Gue selalu dibilang si prinsip. Si prinsip. Tapi si doyan nelen ludah sendiri juga. Itu gue kayak gitu. itu berbanding terbalik ya. Apa ya contohnya ya? Misalkan dulu gue bilang nih gue nggak mau pacaran sama cewek basic. Pernah mantan gue ada satu basic. Basic tuh apa sih bro maksudnya? Cewek-cewek basic. Biasa aja. Iya, cewek-cewek template lah. Oh. Tapi cewek itu pada perspektif umumnya. ya, perspektif ya. Maksudnya kayak di perspektif gue cewek basic tuh yang ya nggak ada skillnya, cakep doang gitu-gitu. Gue secara bodoh gue ngomong kayak gitu. Gue nggak mau pacaran sama cewek yang kagak ada otaknya, gitu, tapi cakep doang. Ternyata Pernah. Gitu. Oh. Ada kayak gitu. Ini gara-gara kuntilanak basic jadi semuanya pakai basic. Enggak, tapi gue emang suka menggunakan istilah itu. Makanya tadi gue setuju Kowel bilang gue nggak bisa jahat tapi mungkin bisa nakal. Iya. Mungkin itu salah satu kenakalan gue tuh emang kalau ngomong gue emang agak-agak gitu deh, agak-agak songong kalau ngomong. Nakalan remaja itu bi. Mending orang songong tapi integritasnya nggak tergoyahkan kayak Gordon Ramsay. Gue sepakat itu. Nah, Walaupun gue lebih setuju orang boleh sombong kalau dia pinter. Nah gue tuh nggak merasa gue pinter. Jadi kayaknya emang gue nggak boleh sombong gitu. Sama ini gak sih kak, kakak itu tipe orang yang sangat mementingkan komunikasi sekali dalam hal hubungan pertemanan, Apapun. sama ya apapun betul. Kerjaan juga. Pacar juga ya termasuk kerjaan. Gue agak-agak bukan gak suka sih, lebih ke bingung karena kayaknya kalau gue connecting the dot, kalau misalkan gak ada komunikasi tuh bukan cuman ada orang yang gak suka, tapi sebelum gak suka tuh dia gak tahu dulu nih, dia gak tahu apa yang harus dilakuin, terus akarnya bisa kemana-mana. Menurut gue sih itu. Jadi ya mungkin kamu juga udah sering ngerasain kali ya, gue kalau ngomong mesti 2-3 kali biar gak miss call. Iya. Jadi on the same page dalam sebuah pekerjaan, gue tuh kayak gitu. Kalau bisa ya, tapi kalau enggak, kita kan tidak bisa mengontrol orang lain ya. Betul. Sering kali terjadi miskom ya udah. Tapi itu salah satu sisi positifnya Kak Syahabi sih. Tanya Cabut lagi, nggak? tanya satu lagi. Dia nggak mau cabut. Apa ya? Sebenarnya gue nggak mau nanya percintaan karena lebih ketakut. Oke. Lebih ketakut, dan gue emang orangnya cukup iris waridis aja. Gue takut kalau misalkan gue nanya tentang percintaan, gue malah terbawa dengan Mindset. pemikiran Iya, dia. iya. Either itu positif atau negatif. Jadi gue let it be aja. Yang mau gue pertanyakan adalah tadi sih, gue kan sempat bilang, gue tuh dengan berbagai macam pekerjaan yang sekarang gue lagi jalani, gue siaran, gue podcast, gue punya bisnis juga, dan gue ngacting gitu. Gue tuh berangkat dari orang yang suka banget nonton film. Nah, selalu terjadi di sini nih. Gue kalau abis syuting sebagai seorang talent, sebagai seorang aktor, gue tuh ngerasa agak kosong aja. Gue merasa kayak, padahal masih ada nih kerjaan-kerjaan kayak gini atau siaran dan segala macam, tapi merasa ada something missing aja in myself. Menurut kakak-kakak gimana? Setelah syuting bro. Missing Karena setelah syuting gitu.
Karena gue pun sebenarnya sering sebagai untuk diri gue sendiri ya, gue sering menganalisa dan berpikir sama diri sendiri gitu, kayak gue kenapa ya kayak gini ya, gue kenapa kayak gini ya. Nah kalau untuk permasalahan ini gue nggak tahu jawabannya, belum ketemu jawabannya. Tadi sebelum Syahabi selesai ya, gue dapat sebuah abstrak informasi. I'm not sure ini bener atau enggak, tapi kalau istilahnya dikatakan, gue coba nyari energi rohnya Syahabi, sebenarnya kayaknya your roh itu prefer satu kerjaan, fokusnya on that one specialty sampai besar dari kecil, not yang like banyak begini. Kalau dari kecil pemikirannya gitu, karena dulu bokap gue BUMN kan, jadi kerja kantoran, lo harus kerja tuh yang lempeng-lempeng aja di kantor segala bukan macam. lempeng apapun itu, tapi fokusnya di satu. Kalau sekarang kan dari ceritanya kan banyak cabangnya gitu. Dulu bokap gue bilang gitu, gue pun kayaknya masih ada dilema. Gue masih ada dilema apakah gue harus fokus ke satu hal atau enggak. Karena sebagian dalam diri gue bilang, kalau misalkan gak fokus nanti gak akan ada yang menghasilkan se-oke itu. Tapi suaranya bilang justru itulah yang kamu cari. Maksudnya gimana? Ini udah gaya-gaya DA sama klien banget ya. Itulah yang dicari, kayak value dalam tekun mengembangkan satu hal itu. Itu yang dicari in your life. Pengen banget. Nah, gimana caranya bisa tercapai kalau ininya banyak? Mungkin itu yang membuat missing. Mungkin. Justru itu. Karena ada dilemanya nih. Kayak dilemanya adalah ketakutan untuk melakukan satu hal itu tapi nggak nyampe. That's why I did this all variative things gitu ya. Tapi di sisi lain dilema itu juga ada. Ya kalau gue jadi generalis, gimana gue bisa dapat satu value yang gue pengen banget? Itu pun gue sudah menyadarinya. Tapi untuk sadar ke hal itu yang gue nggak dapet. Dan keyakinannya ya untuk sana ya gue nggak dapet. Belum dapet jawaban lain gue. Masih itu. Kamu gimana, Jess? Belum. Mengenai dia kosong gitu. Ya itu mungkin kata kalau gue yang simpulkan ya. Basically emang kenapa lu kosong karena sebenarnya kalau menurut Bro Willy, roh lu itu mungkin belum dijelasin. Roh itu tuh maksudnya apa sih Bro Will? Jiwanya dia. Bukan tulang daging darah ini. Tandanya memang dari dalam diri yang mungkin tidak disadarkan atau tidak tersadari oleh Syahabi sendiri. Gue tuh pengennya ya di acting aja. Passion lu sebenarnya di acting bro, ya kan? Mungkin passion lu di acting dan lu pengen fokus di sana, tapi lu terhajar oleh realita. Makanya lu harus general. Yang mana ya, BU bisa dibilang. Ya udah nikah kan bro, jadi itu harus ada side job. betul. Side income dan lain-lain. Walaupun sebenarnya dalam ini, diri lu I don't think if you keep doing this ya akan nemu peace loh. Ini kerasa fight-nya loh. Menarik. Antara diri Syahabi dengan diri Syahabi sendiri. Kerasa nih fight-nya antara your ego dengan rohnya. Ya gue kesannya sok tahu tapi kerasa aura fight-nya. Nah, gue tuh agak-agak bingung memisahkan apakah yang tadi untuk fokus ke satu hal itu. Gue nggak tahu itu emang inner peace gue yang mau atau ego gue yang mau. Jadi gue makin bingung bang. Nggak bisa dibakukan, tapi gue nggak mau bilang ego konotasinya negatif. Tapi kalau gue jadi lu juga, gue ke berbagai bidang variatif itu untuk memenuhi kebutuhan itu rasional banget, itu understandable. Gue nggak mau bilang itu ego. Tapi I'm not sure itu yang roh lu mau. Roh lu pengennya maunya satu walaupun nggak tahu apa ya. Nah ini sekarang udah agak religius. Kalau gue percaya we do what we love sampai titik tertentu rezeki ngikutin sih. Ini kepercayaan. Iya. Tapi gue saksinya. Kalau gue nggak tahu orang lain nggak bisa dipukul rata. I still believe akan azas itu. Gue dulu jadi dosen 10 tahun. I was good at what I'm doing gitu ya. Tapi gue nggak menemukan value sama sekali. Gitu. Value. Iya. Value for your own self ya. Value itu kalau gue ditanya sama the clients definisinya apa sih? Value itu adalah misalnya kita dipanggil Tuhan besok, we do not regret kita sudah melakukan apa yang kita lakukan. I see. Itu. Nah sekarang kalau ibaratnya lu tanya apa oleh Tuhan misalnya ya, oke besok lu mati ya, misalnya aja ya, lu nyesel nggak? Lu belum melakukan apa? Nah, atau ini menarik lagi karena gue merasa entah ini dua kemungkinan ya, entah gue udah selesai sama diri gue sendiri in a good way, atau gue emang merasa udah nggak hidup in a bad way. Itu yang gue lagi bingung juga dalam kepala. Omongan lu makin dalam di. Benar cabut dulu ya. Gue tahu. Sedih banget ini.
Oke bro, cabut kan? Cabut gua. Thank you ya. See you. Abang-abang Thank cabut, you. kakak cabut. Sorry kalau mau ke Borisol. Aduh, randomnya Jesslyn. Thank you, dadah. Thank you. Curhat lagi ya. Camuy, kita Gue masih mau ngomongin ngobrol-ngobrol. hal-hal yang filosofis nih, yang lu malas dengerin. Iya pasti. Dadah Ini gue pindah sini ya. Ya, boleh. Oke, Camuy sudah pergi. Saatnya kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dong. Jangan Ini dong. pakai kartun gimana bisa nggak editor yang kayak Maksudnya pergi lead karaoke. Gue tetap memaafkan kalimat lu, tapi lu harus ngomong ara-ara. Ara. Nah, si Camuy suka ngomong gitu. Enggak, kayaknya cocok aja pakai suara lu barusan. Anjay. Oke, nah jadi tadi masih hal yang sama tuh tadi tentang lebih ke tujuan hidup atau value hidup nggak sih? Iya. Nah, tadi kan lebih ke arah ini sebenarnya yang terjadi ya menurut gua di kalangan. Mungkin sebenarnya di umur 20-an orang-orang masih ngerasa kayak gitu, lebih ke arah malah lebih deep lagi. Gua harus kemana ya? Gua jadi apa ya? Kan banyak tuh pemikiran anak muda kayak gitu juga. Nah, tapi kita kalau konteksnya ke Syahabi sendiri gimana menurut lo Bro Will? Apakah itu tadi masih ego atau cuma apa tadi? Atau memang inner peace gue yang Inner ngomong kayak peace? gitu. yang mana? Yang nggak tahu. Ya untuk mendapatkan tujuan hidup itulah, misalkan satu contoh passion gue dalam dunia perfilman misalkan. Apakah itu memang inner peace atau ego? Nggak dapat jawabannya gue nih. Kayaknya ini something yang ibaratnya tahta suci yang setiap orang mesti gali sendiri-sendiri. Kadang klien nanya kayak tujuan hidup kami apa gitu kan. Bukan berarti kayak tiba-tiba gue dan Jesslyn dikasih jawaban kayak lu jadi CEO, lu jadi pekerja sosial, atau lu harus jadi manajer. Enggak ada. Tapi kita bilang kayak kayaknya ada something yang lu cari di sini, ada something yang lu cari di sini, bla bla bla. Kalau semua konsultan dikasih jawaban didikte gitu, human nggak belajar. Sepakat. Gitu. Kalau pertanyaannya tujuan hidup sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih ada satu tujuan hidup gue tuh in general ya, secara abstrak adalah gue mau jadi bermanfaat aja. Karena dari kecil sampai gue lulus kuliah mungkin nggak lulus kuliah, sampai gue SMA lah, gue nggak merasa diri gue bermanfaat buat banyak orang aja. Kayak nggak punya skill, nggak punya. Ya contohnya kalau misalkan dulu sekolah kan lo keren ketika lo olahragawan atau lo jago musik. Nah gue tuh nggak dua-duanya. Di akademis pun biasa aja gitu. Sampai akhirnya gue menemukan value itu ketika gue kuliah. Gue ngobrol sama orang, tujuan hidup tuh tidak mesti profesi. Akhirnya gue ketemu lah, kayaknya tujuan hidup gue menjadi bermanfaat aja sih buat banyak orang. I'm not sure that's the final. Kerasa kan? Belum. Kenapa? That's not the nggak tahu gue jelasinnya gimana, tapi the energy is not there yet gitu. Dalam artian gue masih mementingkan diri sendiri atau gimana menurut lo? Bukan. Nah ini bisa di cancel sama banyak orang nih. Gue nggak setuju kalau kita tujuan akhir ada yang seperti ini, tapi gue nggak setuju kalau blueprint orang gue harus bermanfaat bagi banyak orang itu final destination. Nggak semua orang begitu loh. Itu ada unsur ego masyarakat dan ego diri yang dipaksakan. Oke. Kalau menurut gue ya, harus jeli banget sih kayak what do we want gitu loh. And kalau untuk kasus by kasus, your case, katakanlah gue sok tahu, kalau gue ngeraba energinya, I don't think it's quite there yet. Gue pengen bermanfaat buat orang lain. Bukan itu kayaknya roh lu mau. Kayaknya kalau ini bicara bukan roh gue ya, karena yang gue sadari ya. Iya, kalau yang gue sadari memang belum sampai situ, masih sangat amat jauh secara impact ya. Kalau tujuannya mau ke sana, mau. Tapi memang mungkin menurut lo nggak sekuat itu karena secara skor kayaknya hampir sama dengan gue mau di dunia perfilman. Mungkin itu ya. Gue mau jadi bermanfaat sama gue mau di dunia perfilman tuh dua hal yang sama-sama seimbang gitu. Jadi mungkin nggak terlihat sebagai suatu hal yang benar-benar jadi tujuan utama hidup gue gitu. Mungkin ya. Atau enggak skupnya dikecilin, bermanfaat bagi keluarga gue kan bisa. Lo kan udah berkeluarga. Kalau gue ngerasa bermanfaat bagi diri kita sendiri dulu, Bong. Iya sih, itu Diri sendiri, keluarga, baru orang lain. Mungkin itu salahnya kali ya. Karena gue nggak merasa tadi yang gue bilang, gue nggak merasa gue lagi nyari sesuatu nih di hidup. Jadi gue nggak merasa gue harus bermanfaat buat diri gue sendiri. Jadi nggak ketemu dotnya coba mungkin cari di situ ya. Coba deh. Soalnya tadi kan off cam kan, kayaknya kalau
you don't seek, you stop looking, nanti end up mirip orang-orang sebagian besar yang kasus-kasus klien DA di mana hidupnya normal, nggak ada apa-apa, nggak terlibat kriminal, tapi kayak kosong aja. Kekurangan finance enggak, family ada, tapi kayak bangun pagi ini lagi rutinitas saya bangun pagi ini lagi kayak what am I doing gitu. Hidup sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Tan Malaka bukan sih? Tan Malaka ya bener ya? Ya itulah pokoknya. Iya. Gua ada ketakutan untuk ke sana. Ketakutan ke arah situ, ke arah kayak hidup sekedar hidup gitu. Makanya tapi yang terjadi adalah yang tadi gue bilang ke lu. Yang terjadi adalah gue kayaknya nggak apa-apa kalau gue nggak hidup besok. Itu yang terjadi. Jadi kayak harusnya kan kalau misalkan gue nggak mau hidup sekedar hidup, harusnya gue cari value yang lebih baik. Harusnya arahnya ke sana kan, yang lebih baik dibanding yang lain. Tapi gue malah ke arah yang ya udahlah, dibanding hidup sekedar hidup, gak usah hidup aja gitu. Kadang-kadang gue berpikir seperti itu. Soalnya kakak orangnya to the point juga. Lumayan. Tapi kakak udah pernah kayak ke satu kelompok gitu atau maksudnya terus kakak sekte maksudnya gitu. Belum. Itu bukan. Mungkin ada. Enggak lah. Ke kayak community gitu ya? Iya, terus belum sih. Belum pernah. Atau ke psikolog dulu untuk masalah karir kuliah gitu-gitu. Cuman kalau yang untuk permasalahan hidup belum pernah. Untung yang lu nganggep tadi daripada gue cuma sekedar hidup, mendingan gue nggak hidup aja. Untung belum tercium loh oleh kubu kiri. Karena kalau tercium, lu akan ngerasa ada value ketika gue nggak hidup, and that's more dangerous. Oke, gue ngomong ini udah mulai bahaya sih. Nggak apa-apa. Karena ya gitulah. Itu ada value-nya sih. Tapi mungkin dengan lu ngomong kok gue jadi lebih aware. Karena gue sebenarnya udah cukup sering ngomong kayak gini ke istri gue. Yang kubu kiri tinggal lakukan adalah kamu ngerasa ketika hidup biasa-biasa aja, mendingan gak usah hidup sekalian kan. Nah, itulah value yang sebenarnya. Mati loh digituin terus-terusan sama kubu kiri. Menarik sekali. Untung belum kecium. Tadi aku mau nanya, maksudnya udah pernah ke community belum? Terus kayak misalnya kan kakak kan pengen untuk berguna bagi banyak orang gitu kan awalnya kan. I hope so ya. Tapi aku pengen tahu dulu, maksudnya kakak udah pernah ngerasain kayak gitu belum sebelumnya? Jadi di dalam community itu, sebenarnya nggak harus community sih, di manapun kan tempatnya bisa ya. Tapi kakak sudah pernah merasakan seperti itu belum? Ngerasain gue berguna buat orang lain gitu. Sejujur-jujurnya ketika ada orang yang bilang terima kasih ke gue tuh, buat gue sesuatu banget. Buat gue ya, apapun itulah bentukannya. Entah terima kasih tipis atau terima kasih ini kayaknya kalau gue ngelakuin ini gue terima kasihin, gue seneng nih. Ada kayak gitu-gitu tuh gue seneng. Dan kadang-kadang tuh kadang-kadang segitu aja udah cukup buat gue. Bro, jadi gini bro, gue ada kekurangan finansial. Tapi abis itu gue kasih terima kasih deh buat lo, gimana bro? Itu pun gue ada jawabannya tuh, Bo. Apa tuh? Karena kalau misalkan gue membantu lu dengan uang, menurut gue lu gak akan belajar. Jadi mending gue tidak memberikan lu uang. Lebih bervalue kan. Iya. Itu gue juga bercanda doang sih. Iya. Tapi untuk orang-orang yang ngomong itu ke gue, banyak. Gue sudah melakukan itu. Iya. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang minjem duit, gue nggak minjemin, gue pun di diri gue sendiri gue merasa gue udah bermanfaat kok buat lo. Cuma mungkin lo nggak sadar aja. Tapi itu dia. Nah ini kebalikannya kelemahan gue. Kalau udah ada orang yang minjem duit, gue gak enak nolaknya. Anjir. Itu kelemahan gue dari dulu. Jadi sekarang kalau bisa pinjam 1 miliar tuh? Enggak juga, duit gue dari situ. Jadi ya buat teman-teman gue di luar sana yang punya utang sama gue, tolong ya, yuk segera ditransfer. Dengan lo ngomong gitu mereka makin gak mau transfer, Bo. Iya, Kak, Bo. Tapi gue mau nanya, ke kalian, apakah entah tujuan hidup atau passion, whatever you call it, ada semacam standar tertentu yang harus dicapai gak? Misal, gue kasih contoh ya. Untuk ke diri gue sendiri tuh, kenapa gue merasa sudah lumayan cukup? Karena gue berangkat dari sarjana hukum, yang keluar dari situ sampai akhirnya masuk ke dunia ini. Buat gue tuh udah lumayan mind blowing. Karena buat gue pribadi itu pencapaian yang tinggi untuk gue. Setuju. Karena dulu gue nggak kepikiran gue bisa di sini. Iya. Dulu gue kepikirannya kalau misalkan yang setengah-setengahnya itu ada dalam skala, ya udah gue kerja di kantor, nanti sisanya kayak
ya gue syuting bareng teman-teman gue kadang-kadang. Untungnya gue sudah melewati tahap itu, dan karena tadinya standar di situ, pas udah nyampe di sini nih udah full nggak di bidang hukum, itu udah wow banget buat gue. Nah gue merasa gue udah selesai di situ. Apakah menurut kalian itu hal yang salah atau selesai chapter hukum gitu ceritanya terus pindah? Justru selesai chapter semuanya karena emang standarnya cuma di situ. Intinya ingin keluar dari zona hukum gitu maksudnya. I call that checkpoint. Checkpoint itu kayak main game, kalau lo ntar ada lewat checkpoint tertentu. Kalau file chapter. Ya gitu kalau kan. Misalnya mati atau apa, loadingnya dari checkpoint itu kan. Pokoknya harus dilewatin checkpoint baru bisa triggering checkpoint berikutnya kan. Gue rasa itu checkpoint sih. Banyak orang yang selama 80 tahun hidup dia ngelewatin kuliahnya mungkin A, kerjanya B, nikahnya C, abis itu kuliah lagi, cerai, nikah lagi. Wah itu checkpoint gue bilang. I think it's just a checkpoint, chapter in your life. Iya, fase hidup. Kalau dari ya penglihatan lo ataupun dari apa yang lo rasakan itu checkpoint. Checkpoint. Kenapa chapter. begitu bang? Karena setiap orang itu ngelewatin chapter tertentu. Dan kita nggak pernah tahu chapter itu apa aja. Kalau gue chapter gue cukup sederhana, tapi kalau gue looking back to the past juga kok bisa gonta-ganti begitu ya temen kuliah. Gue kuliah musik S2 S1 musik, S2 pendidikan, sekarang kerjanya jadi apa hubungannya? Kayaknya lebih loncat sih dong. Kenapa lo ngomong jadi? Kenapa lo nggak nyebutin gitu? Itu yang lucu sih. Itu dia. Tapi lu ngerasa lebih bervalue kan? Oh jauh. Nah, Gitu. ketika checkpoint tersebut dilalui oleh Bro Willy, mungkin dia menemukan arti ataupun meaning dari setiap checkpointnya. Iya. Nah, sampai ke titik di mana lu ngerasa, wah gila, gue pas udah sampai titik ini kok gue makin dapat value ya dalam hidup. Nah, gue nggak tahu dalam hidup lu nanti gimana. Apakah ketika lu udah punya anak, kan lu udah menikah kan? Ketika lu udah punya anak nanti dan anak lu besar, itu kan menjadi sebuah checkpoint baru lu gitu kan. Tujuan hidup lu akhirnya udah gue hidup buat anak aja kan, ada yang kayak gitu kan bro? Iya benar. Mungkin dulunya gue pengen jadi apa ya kan, tiba-tiba semua runtuh gara-gara udah punya anak. Lu sayang banget, cinta banget sama anak lu, udahlah hidup gue buat anak gue. Banyak yang kayak gitu. Nah gue gak tahu ke depannya kayak gimana. Makanya disebut checkpoint. Bukan akhir dari tujuan hidup lu, tapi mungkin ya itu cuma akhir dari checkpoint hidup lo aja, part of your life nanti sampai 50 tahun, 60 tahun, we don't know. Gitu sih. Gue justru lebih penasaran tadi apa yang lo bilang bang sebelum ini. Lo bilang kalau yang sekarang taruhlah lebih impactful gitu ya. Karena gue setuju dengan omongan orang-orang. Contohnya Panji deh, Panji Pragiwaksono, dia merasa lebih impactful dengan dia tidak di dalam pemerintahan. Kalau dia ngerti banget politik, karena ya dia lebih impactful sebagai seorang ya. Gue sih bisa bilang Panji Pragiwaksono influencer, karena memang beneran menginfluence, tidak seperti kebanyakan influencer ya. Maksudnya bener-bener bisa memberikan value lah. Kalau lu tadi, lu bilang justru lebih impactful atau lebih bervalue ketika lu mengerjakan hal ini. Iya. Timbang dulu lu jadi dosen. Yes, of course. Kenapa menurut lu? Gue justru penasaran di sana. Ini buat gue pribadi ya, bukan buat Yaslin ya. Kenapa gue ngerasa lebih impactful? Pertama karena so many things yang gue lebih enjoy doing it now daripada jadi dosen. Gue jadi dosen, gue bangun pagi tuh, pulang malam, terus dengan the numbers, terus dengan kerjaannya, kayak gue nggak merasa meaningful for myself and for others aja. Ada unsur meaningfulnya buat mahasiswa dan yang lain-lain. Tapi kalau ibaratnya di scorein rata-rata, puas nggak gue dengan kehidupan gue gitu? 3 out of 10. I see. Sekarang kalau sekarang yang gue lakukan cuma 4 out of 10, ya mendingan balik jadi dosen aja. Tapi masalahnya yang gue lakukan sekarang adalah 10 out of 10. Bedanya 7 dan jauh sekali. Itu jawaban singkatnya. I see. Kalau yang teknis-teknis sih wah banyak lah. Misalnya nggak suka dengan ego orang, paperwork yang terlalu banyak gitu, dan gue nggak ngerasa ada meaning gitu. Cuma untuk bertahan hidup aja. Untuk bertahan hidup aja gitu. Dan gue gak ngerasa, I'm not going anywhere dengan jadi dosen seperti ini. Gue ngeliat ujungnya udah ke arah mana, gue udah lihat. Jadi balik lagi value-nya itu di inside atau outside? Inside dong. Iya. Jelas harus inside, mana mungkin outside. Tapi kan tergantung setiap perception orang-orang. Ada orang yang nyari tadi dia kan ternyata malah outside. Tadi kan dia bilang kayak mau jadi impactful ya kan. Itu kan impactful. Kalau gue lebih pilih kata meaningful. Karena kalau gue looking for impactful, gue gak bisa ngontrol orang. Gue berbuat ini, mereka nerimanya baik atau positif atau ada gunanya, gue gak bisa kontrol. Tapi kalau impactful terhadap diri gue sendiri, gue yang kontrol. Meaning ke diri gue apa. Lu bisa kontrol lebih gampang, meaning lebih mudah.
Semining apa itu dalam hidup lu gitu ya? Yap. Berhubungan juga dengan tadi kan lu bilang kalau terima kasih itu udah cukup buat lu kan gitu kan. Kalau gue lebih mendingan gue nggak minta terima kasih. Tapi kalau gue bandingin gue dari hari lalu, gue udah berkembang berapa banyak. Itu udah bukti buat diri gue sendiri. Like I don't give a shit people mau terima kasih mau apa. Jadi ketika gue batasi meaning gue dan impact gue terhadap diri gue sendiri, itu lebih controllable, lebih parameternya lebih bisa diukur. Perkara ke orang lain gue udah nggak punya kontrol. Oke. Gitu. Sepakat. Itu prinsip gue tapi. Sangat sepakat ya. Menarik. Ini sorry ya kalau ada client gue agak-agak egois, gue mau nanya Jesslyn, kalau Jesslyn menurut lu gimana? Yang apa nih? Permasalahan impactful dalam diri dan apa yang lo lakukan sekarang? Atau sama aja jawabannya? Atau kalau ada yang berbeda? Jangan bilang sudah komprehensif ya. Borok lu Jess. Enggak. Apa idem? Beda. Jadi ya aku sebenarnya happy sih sekarang. Aku ngerasa memang lebih bervalue juga. Jadi ketika aku masuk baik DA, baik TA gitu. Oke, aku dulu selalu kebingungan aku mau jadi apa. Aku pernah kayak coba apply gitu ke universitas, sebenarnya keterima, tapi entah kenapa aku gagal masuk situ. Padahal bukan karena gagal keterima, tapi emang gak bisa aja. Terus ujung-ujungnya aku kayak harus ke jalan yang kayak sulit gitu kan di kampus gitu. Sampai akhirnya aku ketemu Kak Willy gitu kan waktu itu. Terus pas jadi channel YouTube ini gitu, aku bener-bener happy banget, happy. Sebenarnya this is not about YouTube sih. Anomaly NDA it's more than just a YouTube. It's a philosophy. Tapi kalau ditanya gitu, kayak happy-nya kenapa? Happy-nya tuh aku bisa bertumbuh gitu. Aku nggak pernah berhenti untuk belajar. Dan at the same time ketika ngelihat comments dari orang Kak, ada yang pernah ngomong gini, Anomaly gitu atau DA, makasih ya gitu, maksudnya tentang videonya. Aku yang tadinya awalnya mau mengakhiri hidup, aku jadi nggak mengakhiri hidup gara-gara nonton video kalian. Itu menurut aku impact-nya cukup besar. Ya. Dan aku sangat bersyukur dan aku merasa itu adalah value yang selama ini tuh ibaratnya aku tuh tanaman gitu, tapi aku dikasih pupuk terus gitu dalam hal pertumbuhan. Udah mendung nih, Selalu udah mendung. berkembang itu tadi ya. Tapi ya, gue refresh sedikit ya. Tapi kita nggak bisa selalu mengharapkan ada komen seperti itu setiap hari. Kalau gue mulai sehari aja berharap dan mencari ada komen seperti itu, gue memasuki zona bahaya, zona danger. Karena gue nggak bisa berharap itu datang terus dan technically gue nggak punya kontrol atas itu. Yang bisa gue kontrol adalah I keep doing what I'm doing, knowing that, pakai bahasa Inggris, gue tetap melakukan apa yang gue lakukan dengan mengetahui bahwa itu akan selalu impactful. Perkara orang itu memberikan komen atau tidak, gue gak peduli. Tapi gue tahu yang gue lakukan impactful. Nah itu yang gue pegang sampai mati. I see. Gitu. Oke. Kenapa jadi begini omongannya ya, jadi dalam banget. Dan gue berusaha untuk tidak baca komen. Karena lu males kan, Bo? Bukan. Karena itu jatuhin mental gue juga ada beberapa bro. Kan gini ya, gue as content creator mungkin bukan di dia doang sebelumnya kan, udah lumayan lama lah gitu. Akhirnya gue mengerti diri gue sendiri untuk terus berjalan di karir ini gitu kan. Yaitu adalah lu dikitin lah toksiknya lah. Toksiknya apa? Mungkin baca komentar negatif, mungkin beberapa hal atau beberapa waktu yang dulu sangat impactful banget buat gue. Gue jadi drop, jadi apa, jadi aduh kok gue males ya gitu. Karena mungkin gue sama kayak Jesslyn, komen positif itu tuh ngebawa sebuah value sendiri buat gue. Sama kayak yang Jesslyn ceritain tadi, wah terima kasih atas konten yang ini. Akhirnya wah gue ngerasa oke, gue ngebuat suatu hal yang baik untuk banyak orang gitu kan. Walaupun ya dari diri gue sendiri belum baik gitu kan, tapi seenggaknya itu jadi semangat buat gue. Tapi itu bisa jadi racun yang mematikan buat gue juga ketika memang ternyata ada komen-komen yang negatif, yang bisa dibilang kalau kritik yang membangun gue senang. Tapi kalau kritik yang ataupun komen yang negatif yang lebih ke arah ngatain atau lebih ke arah apa, itu agak ngebuat gue hidup gue nggak tenang. Di situ akhirnya gue batasin. Makanya sampai sekarang mungkin dulu gue sering banget baca komen dan balesin, gue sekarang lebih agak menghindari gitu sih. Kecuali ada konten yang anjing nih bagus banget nih, gue harus nonton. Maksudnya baca komen sama nonton lagi gitu. Nah itu baru tuh gue paksain ngintip, oh bagus komennya, aman. Nggak dipencet more-nya ya. Gue pernah diserang satu Indonesia bro, masalahnya agak sedikit traumatik. Ini yang peperangan dengan bukan. itu bukan?
Enggak dulu sama kan fans K-pop. Iya. Dulu kamu ini. pernah Lu ngonten tahu kan sendiri. fans K-pop kayak gimana kan, bro, militannya. Lu bunuh diri sih Bo. Itu dia, makanya gue agak traumatik di situ. Gue sampai puasa medsos tuh sebulan. Gue nggak buka sama sekali. Oh. Biar ya bener sih, sosial media itu agak-agak toxic emang sebenarnya. Itu sebelum Oh. ada DA ya kamu ya? Apa? Sebelum Iya. ada DA. Sebelum DA belum, jauh. Jauh ya. Jauh banget Berarti 2018. DA ini lu udah dewasa ya? Enggak. Lumayan. Lumayan. Gue udah tahu caranya how to-nya untuk memanage perasaan gue ini untuk jauh dari toxic itu. Gue mendingan kayak nemu feedback langsung aja ketemu. Gue lebih suka ketemu orang. Karena ketika lu komen, ya lu ego lu semua keluar tuh tanpa difilter. Tapi ketika ketemu sama orang, kan mereka jadi kadang-kadang kan jarang ya orang yang langsung to the point terus ngomongnya langsung sarkas atau apa gitu kan. Tapi mereka menata kata-katanya itu. Ini untuk lu juga, Bo, biar lu improve. Nah, itu gue lebih seneng kayak gitu. Gue nggak yang menolak kritikan, enggak. Tapi ketika mereka komen dengan kata-kata yang tidak bagus ataupun tidak objektif gitu kan, itu sulit bagi gue gitu sih. Ya. Gitu. Ini sorry gue mau egois lagi ya ke The Client. It's okay, Gue it's okay. tadi penasaran kenapa menurut lu DA dan anomali itu sebuah filosofi. Gue boleh tahu nggak filosofinya apa? Karena mungkin The Client sudah tahu dong filosofinya, tapi gue pengen tahu. Kalau DA sih kayaknya nggak ada filosofinya, TH ada. Setahu gue. iya gua ambil dari TA nggak apa-apa Iya, ya. nggak Kalau DA kan mengungkap hal misterius dengan cara khusus tuh tagline Iya, DA kan. Tapi kalau anomali, nah ini filosofinya. Wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Nggak bisa lebih tepat dari itu. Nah, gue nggak ngerti tuh. Kok boleh dijelasin nggak? Jadi di balik setiap peristiwa horor atau supranatural yang kita temui sehari-hari bersama klien, sehari-hari kita belajar, itu terdapat pembelajaran spirituality. Gue sepakat. Ya itu filosofinya. Oke. As simple as that. Iya. Ya maksudnya ini bener nggak? Kalau gue asumsikan ya kalaupun semua hal yang terjadi dalam hidup lu bisa ngambil pelajarannya, ya kenapa enggak dalam supranatural juga menurut lu gitu kan? Ya, orang caranya macam-macam. Ada Iya. orang yang motivator belajar melalui jatuh bangun bisnisnya. Iya. Dia mendapat value di situ. Nah, gue dan Jesslyn dan Bo hopefully ngerasa value hidup kita melalui supernatural. Gitu. Sepakat, menarik. Ya, Aku suka. gue bukan supernatural tapi. Ya udah berarti gue dan Jesslyn. sorry. Karena saya tidak indigo. Tapi gue berharap sih sebenarnya memang menjadi seperti mereka sebenarnya, yang sensitif dalam artian bisa merasakan perasaan orang atau apa. Udah Kak Bo, kan sekarang kan Kak Bo kalau di klien suka nebak. Iya sih. Just ini orangnya kayak nggak bener deh itu, tapi bener gitu Iya yang dia sih. ngomong. Tapi maksud gue adalah dengan itu kan gue bisa memberikan lebih banyak impact gitu kan. Gue di Iya. sini mungkin impact gue di DA ya mungkin lebih ke arah gue yang ngedrive setiap konten DA gitu kan. Jadi kayaknya kita belum dapat value-nya nih Bro Will. Coba digali lagi iya. gitu. Ya mungkin itu sih yang bisa gue banggakan dari diri gue sendiri. Ya udahlah, mungkin ya itu yang bisa gue ambil sekarang. Itu tugas gue di DA gitu. Bener gak guys? Gue kepikiran pertanyaan. Kalau misalkan, karena yang gue tangkap dari Kowil tadi, lo bilang adalah intinya lebih mementingkan diri sendiri untuk value diri sendiri dulu lah, Iya, ketimbang ke orang lain. Iya, meaningful for ourselves gitu. Kalau misalkan gue simpulkan bahagianya diri sendiri, berarti itu penting. Oh, penting banget. banget, Itu yang terpenting. Justru kita harus Oke. mencari dulu kebahagiaan diri sendiri baru kebahagiaan orang lain. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah menurut lo kita harus mencari kebahagiaan itu biar kita bisa bahagia setiap saat? Ya, gimana? Kita harus mencari. Penting nggak kalau kita penting atau boleh nggak kita berusaha untuk bisa selalu bahagia setiap saat? Oh, penting dong. Karena udah usaha 100% aja pasti nggak akan bahagia setiap saat. Nah, tapi kadang-kadang untuk mencari kebahagiaan kita harus susah-susah dulu, dan di saat susah-susah itu kita nggak dapat kebahagiaannya. Paham nggak maksud gue? Paham. Tandanya tahu nggak masalahnya di mana bro? Apa? Ekspektasi. Nah, Kadang kita tuh manusia suka berekspektasi berlebihan. kita ekspektasi untuk selalu bahagia gitu, bagaimana? Ya, jelas. Makanya ini kalau gue sendiri ya, ini sudut pandang pribadi gue sendiri. Gue sekarang untuk mencoba low expectation kepada hal apapun. Ketika lu low expectation, lu ketika itu terjadi, misalkan jelek hasilnya, oh ya udah, gue nggak berekspektasi Tapi tinggi. ketika bagus, Gue seneng banget. ya ha. Gitu. Nah, itu gue anggap sebagai bonus. Jadi jatuhnya, seenggaknya walaupun gue nggak bahagia-bahagia banget, gue tidak bersedih. Karena sedih itu ataupun galau, menurut gue racun sih yang akan ngegrogotin roh lu bahasanya. Oke. Gitu. Nah, tadi kalau jawaban lu nggak bahagia amat, at least gua nggak sedih, berarti nggak ada kebahagiaan dong di situ. Yang emang
lu mau gitu? Atau kebahagiaan yang gue mau tuh udah masuk ke ekspektasi yang buruk? Karena Threshold setiap orang beda-beda, Ya, setiap happiness-nya beda-beda. kalau I gue see. lebih ke arah tujuan hidup lu kan bermanfaat bagi orang lain. Ah, Tujuan hidup gue beda atau prinsip hidup gue beda. oke. Tujuan gue adalah kedamaian batin. Yang dimana damai itu kan belum tentu harus yang peak bahagia mulu. Iya, Tapi iya, ketika lu tenang, lu bisa, mungkin ya ketenangan bagi gue apa sih, Bo? Fit on that point ya. Gue tidur jam 3 jam 4 bangun bisa siang tanpa harus berburu ke kantor macet-macetan. Itu bahagia banget bagi gue, damai. Ya. Itu sih hal Dulu gue simpel ada itu. bahagia itu lagi. Sekarang gue siaran jam 10. Ya kan? Tidur jam 3 Kalau lagi. siaran pagi gimana, Bro? Bahagia. Iya, nah cuman kadang-kadang jadi berubah, jadi berevolusi sendiri. Emang Dulu pasti akan berevolusi itu. gue siaran Sabtu Minggu, gue happy banget. Hmm. Karena Senin sampai Jumat gue bisa ke mall. Iya. Gue bisa tidur jam 2 pagi gitu kan. Gue bangun serah mau jam berapa. Sekarang siaran tapi jadi berubah. Berubahnya adalah gue dapat satu kesimpulan kalau gue olahraga pagi, gue bisa lebih happy ngejalanin Nah, kerjaan itu gue. benar. Itu gue setuju. Ya karena istri gue guru yoga, jadi dia orangnya sehat banget kan dibanding saya yang seperti ini. Ngerokok, minum segala macam, jadi berevolusi aja kayak mungkin tadi apapun yang gue anggap benar ternyata mungkin nggak sepenuhnya benar. Betul. Tapi aku boleh jawab yang tadi nggak, Kak? Apa boleh apa tuh? Ketika, maksudnya penting nggak sih nyari kebahagiaan sendiri? Menurutku itu penting banget. Oke. Kita bisa untuk berusaha mencari kebahagiaan kita sendiri, tapi kita nggak bisa expect bahwa kita harus bahagia setiap saat. Boleh diulang nggak? Kita bisa berusaha untuk mencari kebahagiaan diri sendiri, tapi kita nggak bisa expect untuk bisa bahagia setiap saat. Oke. Kenapa gitu, Jess? Menurut lo? Karena ada banyak faktor. Yang pertama ada dari situasi, yang kedua bisa aja kadang-kadang tuh ada aja gitu orang-orang sekitar kita yang ujung-ujungnya nggak bisa aja gitu ngelihat kita bahagia. Tapi ini dua kan kita nggak bisa kontrol ya, situasi dan orang lain. Tapi kan yang bisa kontrol itu diri kita sendiri. Oh, dan memang satu dari tiga ini nggak akan bisa selalu bikin tadi bahagia setiap saat itu karena ada si dua ini. Ada si dua ini. Oke, tapi kita bisa mengusahakannya. Betul, kita bisa mengusahakannya. Thank you. Aku mau namain boleh. Nah ini another prinsip hidup gue, walaupun gue belum 50 tahun, tapi gue menemukan ini sepertinya. Kan prinsip gak mesti 50 tahun Bang Willy. Kan ceritanya udah setengah abad kayak wow udah boleh lah. Enggak, gue masih 40 tahun. Tapi gue menemukan bahwa 80% dari yang kita mau nggak terpenuhi di hidup. Ada benarnya iya. Iya, actually itu semua orang ngaku gitu. Kayak orang bilang kayak gue kaya ini, coba tanya apakah bener-bener itu semua lu mau? Enggak, pasti ada gue pengen ini. Tetap aja ujung-ujungnya di pikiran dan ego 80% yang kita mau pasti tidak terpenuhi. Oke. Dan maybe kita hanya hidup sampai mati dengan sisa 20, ya katakanlah 30% yang kita mau terpenuhi. Nah gue fokusnya di yang 20% itu. Kalau gue fokus di 80% itu gue bisa gila dan gue bisa gak akan bahagia forever. Aku boleh Karena nambahin selalu mengharapkan si 80 tadi. Gue udah tahu sampai kita mati gak akan 100%. Boro-boro 100, 50 aja belum tentu. Iya. Jadi gue jadi fokus ke dengan titik sekecil itu. Itulah kebahagiaan hidup gue. Selama gue gak merugikan diri sendiri, gak merugikan orang lain, gak jadi goblok, dan gak berkekurangan. Itu. Ini prinsip gue. Boleh sebelum tadi Jason mau nambahin, boleh lu jelasin nggak berkekurangan nih maksudnya gimana? Memang threshold standar orang beda-beda. Tapi misalnya gue dikasih duit 100M per bulan versus yang cuma 1M per bulan, tapi gue lebih happy yang 1M per bulan. Gue ambil yang 1M per bulan, gue nggak mau yang 100M per bulan. Even though 5 juta per bulan. Kalau gue bisa happy nggak berkekurangan gimana? Tapi kita harus realistis, 5 juta pasti agak susah. Tapi kalau 1M versus 100M, karena dalam standar lu sudah mencukupi, ya lu akan ambil yang itu. Sekarang kan? standar mencukupi di Jakarta berapa sih? 10, 20? Iya, katakanlah berapa? Beda-beda kan? Beda-beda. Nah, makanya. Dan tergantung gaya hidup juga sih. Gue nggak tiap hari ngabisin uang gue ke Starbucks, enggak. Benar. Jadi Gitu. nominal itu sebenarnya tergantung dari kehidupan masing-masing. Karena banyak bro di luar sana yang mungkin penghasilannya tinggi tapi ya belum tentu di pekerjaan dia senang atau enggak. Itu gue sepakat. Ya kan? Atau enggak di keluarga dia baik-baik aja. Kelihatannya di luar mungkin dia wah gila sukses banget atau apa. Ternyata di dalam dirinya dia hancur. Jadi lo harus tahu standarisasi lu sendiri yang mungkin berkecukupan cukup. Tapi lu merasa damai di hati lu. Poinnya di situ sih. Gue punya mobil hanya tahun 2011 gue damai. Mobil gue nggak terbaik tapi it's the best for me. Family gue bukan yang terbaik di dunia tapi it's the best. Jesslyn, Bo, it's the best for me.
Nah itu hal-hal kecil yang gue malah boosting up, gue crank up, gue dongkrak sekalian yang cuma 20% itu. Karena gue gak akan mampu mencapai yang 80 ini. Poinnya Gitu. bersyukur di setiap persenan yang kau dapat. Anjay. Bener gak sih bro? Bener, Caranya bener. Gua untuk ngebus sepakat. itu apa? Bersyukur, bener gak bro? Iya. Nah itu aku baru mau tambahin sebenarnya. Apa tuh? Jadi kalau mungkin bakalan ada orang yang bilang makanya bersyukur, tapi ya gitu. Ini pendapat aku pribadi. Oke. Menurutku bersyukur itu nggak bisa dipaksain. Betul. Setuju. Jadi bersyukur itu misalnya ada orang yang bersyukur banget nih, udah bisa hidup, udah bisa tidur malam ini, udah bisa bangun misalnya pagi ini. Tapi ada juga orang yang iya sih, aku memang hidup, aku memang bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Tapi aku ngerasa masih kurang kayak gitu. Nah, ketika orang tersebut nyari yang masih kurang itu, sebenarnya sah-sah aja nggak? Sah-sah aja. Betul. Makanya itu tadi tingkat rasa bersyukur orang itu beda-beda. Nah, that's why lo bilang karena berbeda-beda itu makanya nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Oke. Rasa bersyukur nggak bisa dipaksakan. Bahkan nggak bisa dilatih menurut lo. Bisa. Dilatih Bisa, untuk tapi- menurunkan atau menaikkan. Menurut kalian masing-masing gimana? Jujur ya. Ini sorry banget kalau- gue egois ya karena emang gue suka Tapi nyari nanti sendiri. aku tanya. Seneng. Tapi Ini nanti aku konten tanya yang Bas. bagus. Iya. Konten yang bagus. Jarang loh DA kayak gini loh. Ini kayaknya Gua- lebih anomali serius. Iya ya. makanya. Gue lebih suka, makanya gue bilang egois karena gue lagi nyari ilmu. Mungkin mereka udah pernah denger gitu loh. Hanya bisa dilatih ketika momennya tiba. Ketika momennya tiba. Iya. Jadi ketika misalnya lu ngerasa sedikit aja ada bibit kayak oh my god, alam baik. Nggak usah pakai kata Tuhan, pakai kata alam. Alam baik banget. Boost up itu, di crank up sekalian. Jadi pertanyaan lu kan tadi kan bisa dilatih nggak? Bau jawab bisa. Kalau gue lebih detail lagi dari kubu kanan, bisa ketika momennya tiba. Oke. Ketika Setuju lu serba berkecukupan, lu nggak tahu apa yang mau disyukurin, lu nggak bisa ngalamin rasa Iya. bersyukur itu karena nggak ada pembanding. Benar. Tapi ketika tadi udah cukup, terus kayak lu merasa nggak cukup, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya gue harus merasa cukup deh. Itu bisa gitu misalkan. Iya. Tapi Selama jadinya ada semu. momennya, Kalau misalnya nggak ada momennya dan kita nggak merasakan sendiri, itu jadinya semu. Rasa bersyukur yang semu. dipaksa-paksakan. Dipaksa-paksakan. Momen itu harus datang dari luar atau dari dalam diri sendiri? Nah- Ketika kita itu bisa terjadi dari luar atau nggak dari pengalaman. Keadaan jatuhnya. Keadaan bisa. Kalau gue rasa disinilah ada peran faktor X, yaitu katakanlah petugas-petugas kubu kanan lah, kubu Tuhan itu membantu kita dalam hal itu. Atau universe. Atau universe, katakanlah alam. Kita nggak mampu di situ, kita nggak mampu. Tapi balik lagi bro ke Itu. prinsip manusia. Manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah puas. Itu dia. Itu kesulitannya kan, sebenarnya kan. Itu. Jadi secara Kesulitannya di langsung situ. mungkin gini. Gue bersyukur dengan pemasukan DA. Ini contohnya aja gitu kan ya. Terus tiba-tiba gue cukup nih. Anggaplah 1 juta sebulan gitu kan. Lama-lama kan keadaan ekonomi kita naik gitu kan. Atau enggak kayak gimana caranya gue untuk nambah lagi ya. Nggak puas dong lama-lama. Oh gue yang tadinya nggak bisa beli Starbucks, coba dulu deh apa kek gitu kan yang kopi 30 ribuan. Oh ternyata dari 30 ribu bisa nih nambah ke 40 ribu gitu kan. Tapi balik lagi ke kitanya sih untuk mengkontrolnya. Karena gue tahu nggak ada tuh manusia yang bener-bener puas dengan hal titik, pasti mau nambah 1 lagi. Tapi tinggal kontrolnya aja, apakah kita bernafsu untuk ke arah sana atau tidak. Jadi balik lagi menurut gue ya ke kontrol diri kita sendiri sih. Atau Bisa mungkin dikontrol tadi apa enggak. karena nafsunya, karena rasa bersyukurnya tidak pernah cukup, jadi mencari sisa 80% Nah itu tadi. dia, kalau gue daripada gue mencari yang 80%, udah gue fokusin 20 ini. Oh. Jadi 20-nya dimaksimalkan ya. Bisa kita asumsikan itu sebagai hal yang bersyukur gitu ya. Iya, kalau itu gue. Karena I gue see. nggak akan mampu mengejar 80. Sampai mati pun gue nggak mampu. Oke. Udah Ya, tahu. ya itu. bener sih, kalau ngomongin 100% gue pengen punya istri nanti misalkan ya kayak artis Korea gitu kan yang seksi. Ya, kayaknya mustahil. Nggak, itu terlalu Itu tipenya Kabo sih actually. Iya, tapi kan enggak kan. itu terlalu muluk-muluk. Tapi logikanya kalau misalnya orang yang 100% tercapai, orang kaya dan yang sudah berkecukupan nggak akan ada menderita apapun. Ya, buktinya mereka menderita juga kok. Iya benar. Ya udah itu. Benar. Maksudnya Bahkan ada yang gundir. Dalam beberapa aspek mereka menderita gitu ya. Iya. Menarik sekali. Apalagi bro. Asik nih obrolannya nih. Ini asik sih. So far sih belum kepikiran lagi. Tapi memang jujur gue udah lama banget nggak ngobrol kayak gini. Jadi mungkin gue butuh kali ya. Deep talk. Mungkin Sehari-hari gua butuh. sama apa di siaran gitu. Teman-teman siaran. Nggak terlalu bisa karena kan segmen pasar. Iya sih. Kayak obrolan kayak gini kan juga bukan berarti being edgy ya. Tapi kan maksudnya nggak semua orang butuh kayak gini kan.
kebutuhan itu kan Betul. tergantung Beda-beda. masing-masing orang kan. Yes. Mungkin dari 100% penonton DA juga yang suka obrolan begini mungkin 50, 60, 80%. Iya, nggak mungkin 100, betul. Nggak mungkin semuanya. Jadi kalau obrolan di siaran nggak bisa yang sedip ini karena di jalan juga orang malas mikir kan, mending ngobrol-ngobrol yang santai. Dia lagi macet. Dengerinnya disuruh sedalemin. mikir kayak apa sih ini orang gitu. Yang ngomong yang santai-santai, yang receh-receh gitu. Iya juga sih. Tapi gue sangat menyukai hal-hal yang seperti ini, yang emang mikir terus nambah ilmu gitu. Makanya tadi gue selalu bilang kayak sorry banget egois karena emang cara belajar gue adalah gue ngobrol. Lo egois tuh dibutuhkan loh. Siapa yang bilang egois tuh nggak boleh? Egois harus sampai soalnya batas konotasinya tertentu. negatif kok menurut gue. Secara ini ya, secara etika moral masyarakat umum ya, egois tuh kesannya kayak Memang. lu mikirin diri sendiri banget sih gitu loh. Ya kita ganti egois, kita coret memikirkan diri sendiri. Nah itu harus. Oke. Harus, nggak bisa enggak. Even the government itself. Kenapa? Menurut lo? Ya pejabat-pejabat kan suka mikirin diri sendiri. Padahal mereka Dia banyak bro, merugikan diri prinsipnya- sendiri kelompok. Kan tapi prinsipnya bertabrakan. Nama yang 3 tadi, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Lah kalau pejabat terlalu mikirin diri sendiri sampai korup, ya itu kan dia I merugikan see. orang lain. Iya, Nggak boleh. iya, benar, Itu benar. bertentangan Oh, dengan iya, prinsip iya. DA. 3 prinsip itu. Iya, ya. gitu. Intinya Jadi kita jangan- boleh mementingkan diri sendiri asal tidak menyentuh 3 prinsip tadi. Iya, jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan sampai kita malah jadi tambah bodoh gitu. Oke, menarik satu pertanyaan nih. Karena kalau di pemerintahan itu lo disumpah untuk memikirkan atau mendahulukan kepentingan publik ketimbang kepentingan diri sendiri. Tapi Nah, menurut lu gimana? kenyataannya Kenyataannya nggak sama sekali. Iya, tapi itu harus dikaji lebih ulang ya. Gue nggak setuju Gua sepakat. kalau lu terlalu mendahulukan kepentingan publik. Kalau memang sebegitunya mendahulukan kepentingan publik, ya lu nggak usah makan, nggak usah minum tiap hari, bahkan nggak usah tidur. Lu rela berkorban, lagi tidur ada telepon panggilan nih, ada problem, nah kayak gitu aja. Mati paling dalam Seharusnya waktu gitu sebulan. kan. Maksudnya seharusnya kalau misalkan lu mengikuti aturannya, mesti Iya. gitu kan. Kalau gue bilang Kalau nggak bisa mungkin. begitu. Ini dihapus aja aturannya kan. Nggak begitu juga sih. Kalau gue bilang si pejabat itu harus bisa manage dirinya sendiri dulu, baru bisa Bekerja untuk yang lain. Ini menurut gue ya, nggak tahu di cancel atau nggak. Gue setuju pejabat itu nggak boleh miskin, tapi Oke. nggak boleh korup. Sepakat. Gue setuju bahwa lu pejabat Indonesia atau gubernur atau apa, mereka boleh memperkaya diri. Mungkin Tapi lu bahasanya juga memperkaya negara itu juga dia. dong. Mungkin bahasanya mencukupi diri sendiri kali ya. Dan mencukupi semua biar dia kebutuhan itu. tidak memprioritaskan secara 100% dirinya sendiri sampai akhirnya masyarakatnya terbengkalai. Betul. Iya. Gitu kan. Kalau oknum-oknum itu kan mempercukupi diri sendiri, nggak mencukupi negara. Kan kurang Hukum-hukum yang ajar. banyak itu kan. Ya banyak gitu balik kan. lagi ke 3 prinsip. Iya. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, jangan bodoh. Nggak salah kan pejabat memperkaya diri selama dia juga kerja benar. Benar. Kalau dia kerja benar. Nggak korupsi dan memperkaya negara kita. Why Kalau dia, not? kalau dia memperkaya tapi merugikan, ya maksudnya nggak mesti korupsi deh. Misalkan lo terlalu fokus memperkaya, tapi ruginya negara adalah nggak ada lo, jadinya kosong, jadi nggak ada yang mikirin negara gitu kan. Ya. Jadi merugikan dong. Iya. Merugikan. Tapi bro, pertanyaan terakhir dari gue mungkin. Apa hal yang paling lu takutkan dalam hidup lu? Bukan kecoa atau apa ya maksudnya. Apa yang paling lu takutkan? Shit. Gue mikirin itu sebenarnya Ini kan udah lama deep talk juga banget. nih, ini Iya itu karena udah lama deep talk. banget gue mikirin. Dulu gue merasa gue takut gue mati gue nggak jadi apa-apa. Nah tapi Maksudnya lu mati nggak jadi apa-apa tuh gimana? gue mati tapi nggak ada legacy yang gue tinggal di sini. Nggak mesti anak. Gue sih mikirnya karya. Oh, oke. Jadi seakan-akan walaupun gue mati tapi nama gue tetap hidup gitu. Ya. Itu yang gue takutin. Nggak ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Hal itu udah nggak ada. Karena udah lu tahu. terkena dampak realita kehidupan. Itu mungkin ya. Karena Jadi makin kayak, dewasa sih. Nah, ya mungkin nggak tahu apakah memang ya itu nggak perlu amat dalam hidup gua, kayak ya udah emang kenapa kalau nama lu tetap ada, misalkan kayak Thomas Alva Edison meninggal tapi dia tetap hidup karena ada lampu Ya. gitu kan. Yang gitu-gitulah. Kadang-kadang gue mikir ya kalaupun ada Syahabi si penemu ini atau Syahabi sebagai ini ya terus kenapa gitu. Kadang-kadang gue berpikir itu juga. Dulu gue takut banget itu. Ini gue dapet itu bocoran ada. nih dari kubu kanan. Intinya ya, ini abstrak kenceng banget, tapi kusut. Intinya gini, tidak ada nah Keres bantuin aku ya kalau aku salah. Intinya tidak ada satupun jiwa yang nggak punya meaning ketika hidup. Ketika kita dalam hidup setelah kematian pun jadi arwah, kita masih belum tahu meaning itu. Begitu ngelewatin proses tertentu di alam setelah kematian, baru kita tahu role masing-masing untuk orang lain dan universe itu apa.
orang yang nggak punya role pun kesannya, yang nggak signifikan, hidup pekerja biasa, mati jadi orang biasa, itu bukan berarti nggak ada role-nya. Pasti ada role-nya. Nah, itu kata kubu kanan baru bisa dilihat selalu ngelewatin dimensi tertentu. Nggak bisa selama arwah karena emang nggak diizinkan. I see. Kalau enggak nanti kenapanya nggak. kita nggak bisa tahu. Kalau katanya kalau enggak, human nanti nggak akan mengalami yang namanya pencarian, ups and downs, itu harus semua. Itu bagian dari lessons. Pelajaran. Lessons, iya. Gue sepakat itu. Gue sepakat setiap manusia ada perannya di dalam hidup ini. Gue sangat sepakat itu. Orang yang sesederhana betul, apapun betul. ada Iya. perannya itu. Entah untuk dunia ataupun ya mungkin paling kecil ada diri lu sendiri kan. Iya. Bisa jadi. Iya. Gue sepakat itu. Tapi tadi ya why-nya menarik juga sih. Why-nya setelah kita nanti ngelewatin layer dimensi tertentu, baru kita nggak terbatas mata dan kuping lagi, baru oh ternyata peran gue untuk ini gitu. Tapi kan nanti. Dan lu nggak Iya, bisa balik bener. lagi. Ya kalau lu dikasih taunya sekarang, Ya. dunia Waktu. nggak ada yang belajar gitu. Tapi mungkin ya lu bisa ngerasain itu sih di dalam perjalanan hidup lu. Kayaknya emang tugas gue ini deh. Tapi itu nggak semua orang ya bisa menemukan itu. Tapi kalau ditanyain balik lagi ke gue, apa sih yang paling gue takutin gitu kan? Mungkin gue nggak muluk-muluk kayak Sabi ya, pengen meninggalkan nama. Gue takut gue tuh nggak guna lagi, nggak berguna sebagai manusia lagi. Lebih sekecil itu. Dalam konteksnya adalah gue nggak bisa menghasilkan lagi, gue nggak ada karir, gue nggak ada, ya gue nggak itu sih. Kalau mungkin kalau di menyium bau gue, ini kayaknya celahnya kayaknya ini nih. Ya Bawang. iya itu dia. Mungkin itu sih. Ya karena mungkin karena gue cowok kali ya, gitu kan. Cowok lo harus mungkin bermanfaat bagi keluarga, bagi Ya, apa. ya itu stigma masyarakat. Iya. Iya. Tapi itu juga emang menjadi mindset yang bikin gue takut sih selama ini. Kenapa ya? Mungkin ya apalagi dulu kan. Mungkin dulu gue kayak lu, nggak cukup satu, harus banyak project. Kalau cuma satu doang, gue nggak tenang. Gitu. Iya. Kalau sekarang kayak agak tenang, tapi kayak gue masih mikir, aduh, ini nggak bisa nih, gue harus nyari apa lagi. Tunggu kepala 4 ya, makin ngerasa anjing gua nggak sanggup banyak. Bisa jadi sih. ya setiap orang beda-beda lah kan, biggest scary-nya. Mungkin nanti ketika gue udah berkeluarga, gue jadi mungkin takut anak gue kenapa-napa gitu kan, atau apa gitu kan, lebih ke arah situ. Kalau Jesselyn apa? Ini belum pernah nih masalahnya nih. Iya, lu belum pernah nanya ini Iya. sih. Apa? Hal yang paling menakutkan. Ya, hal yang paling scary things. Nah, ini scary things Oh beneran. iya, The scariest beneran thing dong. The scariest thing. Apa ya? Boleh mikir dulu nggak? Boleh, Bro Will dulu deh lempar. Lu apa Bro Will? Ini belum pernah nih. Kehilangan orang yang gua sayangin. Simple. Oh iya sih, benar sih, itu juga sih. Gue sampai sekarang Karena nggak gue bisa kepala bayangin. 4, jadinya yang lu bilang tadi kayak nggak berguna itu kayak sempat mencicipi gue. Oh, fase hidup lu. Fasenya. Ini checkpoint gue sekarang Checkpoint. ya. Nah, checkpoint gue takut sekali kehilangan orang yang gue sayangin. Wah, Family. Iya. Iya. Gue juga takut sih. Anjir. Oh, sorry, sambil Jesselyn mikir. Pertanyaan gue adalah berarti nggak tau, gue sempat kepikirannya jadi apakah berarti tujuan hidup dan prinsip orang bisa berubah-ubah menurut Oh bisa. Bisa. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang bilang harus satu Nggak masalah. terus gitu? Nggak, gue pikir itu adalah kayak hal yang secara nggak sadar natural dalam badan lu, yang lu baru ketemu, oh kayak gue nggak akan ganti, mau gue ganti pun kayak nggak bisa gitu, nggak gitu ya? Enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung. Ya contoh kalau bodybuilder lah nge-gym, berapa tahun sih lu bisa keep that way? Setelah 60 tahun lu nggak bisa. Tujuan lu jadi bodybuilding lagi udah nggak Iya, bisa iya, kan? iya, udah Lu susah harus lah. menemukan tujuan hidup lain ketika umurnya udah 60-70 tahun. Gitu. Menurut gue balik lagi checkpoint ke fase itu bro. Kalau dari contohnya mungkin gue di umur 20-an, gue inget banget, gue selalu nulis tuh di Line ya kan. Line ada tuh kan, ada itu-ituannya lah. Terus di BBM juga ada ya kan, status kecil gitu kan. ya. Dulu gue keep moving forward. Jadi apapun yang terjadi, mau gue gak ada duit atau ada duit, tetap berkarya aja, tetap yang penting gue kerja nanti juga ada rezeki atau enggak, tetap keep moving forward aja lah, jangan pernah mundur atau lu ngerasa apa. Tapi sekarang beda. Ya itu gue bilang tadi, prinsip gue berubah ketika di quarter crisis life kedua di umur 30 gitu kan. Ya mungkin ya udahlah, damai aja yang penting hidup gue, kedamaian batin. Jadi kalau kata gue prinsip itu akan berubah sih dengan lingkungan dan fase hidup lu. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan checkpointnya itu bisa, misalkan kalau rata-rata checkpoint orang adalah dari kecil, remaja, dewasa, tua gitu ya. Ya bisa jadi checkpointnya dari, itu misalkan 4 checkpoint, ada yang cuma 2 gitu kan. Kemungkinan Iya. gitu nggak? Iya berubah-ubah, setiap orang beda dan nggak mungkin Ada yang cuma 15, 24 sih. ada Pasti yang banyak 15, ada sekali. yang, Pasti mungkin banyak tapi sekali. maksudnya kalau misalkan tidak menutup kemungkinan ada
20 checkpoint. Oh, iya bisa, sangat banyak. bisa. Nggak menutup juga ada 2 checkpoint dalam hidup orang kan? Kayaknya nggak mungkin cuma 2 deh. Dari 2 sih enggak sih kayaknya sih. Iya. Oke. Tapi lu percaya takdir nggak bro? Gue percaya takdir, sangat percaya takdir. Tapi lu percaya takdir itu pasti akan terjadi atau itu sesuai kehendak lu sendiri? Kalau Free will bahasa kita. Kalau gue agak narik ke agama sih, kan di kita ada takdir yang nggak bisa diubah sama takdir yang bisa diubah kan. Gue masih agak-agak ke arah sana, ke arah 50-50. Tapi kalau gue menyimpulkan di kepala gue sendiri ya, 2 arah sih. Karena kitanya dan karena semestanya yang ngelakuin. Setuju. Betul. Gitu. Setuju. Itu juga termasuk yang checkpoint tersebut sih bro. Mungkin gue menjelaskan ya, sebenarnya ini udah sering di anomali, di DA juga. Tapi mungkin checkpoint itu sebenarnya akan bertemu dengan lo sesuai dengan apa yang lo pilih bro. Terus apa bedanya kita dengan mungkin maaf ya binatang atau mungkin makhluk hidup lain? Manusia diberikan free will, kehendak bebas. Misalkan ini ngomongin jodoh. Ini prinsip gue ya, subjektif gue ya guys ya. Ini subjektif gue sendiri biar nggak apa. Contohnya, lu ketemu cewek A, B, C gitu kan. Gue yakin ketika lu memilih A, B, C itu atau jodoh lu nanti untuk lu nikahkan, pasti ke belakangnya juga akan berbeda bro. Iya. Karena menurut gue jodoh itu tuh adalah ketika dua individu menikah gitu ya. Menurut gue ya, menikah itu udah jodoh mungkin ya, jodoh menikah. Tapi itu tetap pilihan lu kan. Iya. Lu bisa loh milih nggak sama istri lu yang sekarang ya, nggak dulu mungkin ya, atau nggak mungkin gue dulu bisa aja nikah lebih cepet gitu kan di tahun 2018, 19. Tapi ya udah gitu kan, karena balik lagi tergantung dari kitanya sendiri sih. Tidak berjodoh mungkin ya karena keadaan banyak lah, tiba-tiba wah gue nggak bisa nikah sama dia, ya udah mungkin nggak berjodoh gitu. Ya itu kan salah satu contohnya doang, banyak di luar sana. Kalau di kasus kita pernah ya yang katanya ibu di koper. Nah itu juga jadi ada kasus di Indonesia dulu itu ditemukan mayat gitu kan di koper. Nah kita ngebaca itu sebenarnya adalah free will-nya dia dan bukan takdir dia atau checkpoint-nya dia sebenarnya ya. Kalau dia lurus-lurus aja hidupnya, itu kan karena dia selingkuh kan konteksnya. Karena dia memilih untuk selingkuh, akhirnya lu menjadi ke arah sini nih. Checkpointnya jadi ke arah sana, Jadi future-nya. checkpoint itu kayak lu ada pilihannya gitu loh bro. Nah, ketika lu melakukan ini ya udah lu sih. Ini sebab akibat gitu kan. Balik lagi. Ya. Hukum sebab akibat lah. Makanya kayak ya sebenarnya lu bertanggung jawab dengan diri lu sendiri sih. Jangan nyalain takdir. Gue sepakat itu. Ya kan, karena banyak orang di luar sana, ya Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Aku tidak punya uang semuanya. Kerja bego. Iya. Solusi, harusnya cari solusi. Dengan gue punya pemikiran itu sih gue lebih tenang ya. Gue lebih tenang untuk tidak menyalahkan orang lain. Gue lebih tenang karena ya ini gara-gara gue juga sih gitu. Gue lebih tenang untuk tidak menyalahkan, blaming yang lain. Iya, atau tidak menaruh orang lain atas efek yang gue terima. Betul. Setuju. Karena gue lumayan, betul. Buat ketenangan kepala gue sih lebih tepatnya. Setuju sih. Entah itu benar atau enggak. Karena apa ya? Gue juga ngerasa dalam hidup gue sendiri ya, pribadi gue sendiri ya. Gue aneh sih bisa di titik ini sekarang sih. Kok di sini ya? Gitu loh. Kok gue di YouTube gitu loh. Horor hal yang gue sama kayak Camuy takut gitu loh. Penakut. Kok gue bisa konten yang bisa dibilang paling gue hindarin gitu kan? Aneh aja, aneh. Semuanya tuh aneh. Kenapa gue bisa jadi DA pun juga aneh. Ada banyak, wah ini gak masuk akal nih bisa kayak gini nih gitu. Ya sama lah kayak Bro Willy atau gak Jesselyn. Aku gak masuk akal banget sih. Iya kan? Itu kamu yang ngetes mau masuk universitas mana, iya. Akhirnya malah ngambil musik ketemu Bro Willy. Iya betul. Nah itu baru yang menurut gue agak aneh. Bayangin Kak, ini bayangin ya. Aku waktu itu kan papaku yang bayar kan. Papaku udah ke bank gitu ya, saldonya ada gitu. Dicolok kartunya, loh kok gak bisa terus gitu. Terus coba lagi ke mesinnya, nggak bisa transfer. Oh oke. Jadi udah keterima tapi nggak bisa bayar gitu. Terus ke mesin yang satu lagi, nggak bisa bayar lagi. Itu aneh banget sih. Iya, akhirnya intinya kamu keterimanya di musik, bisa bayar di musik ya udahlah ini dan aja. akhirnya bisa bayar di musik. Jadi bisa bayar fakultas musik gitu. Jadi kalau kata gue mungkin ada jalan yang memang kayak udah ditentukan gitu loh bro. Tapi karena lu memilih, mungkin karena gue memilih A ini, gue akhirnya di zer jadi kesini gitu dengan cara yang aneh. Tapi ada juga yang benar-benar tuh kita nggak bisa hindarin. Jadi takdir yang udah dari sononya. Kayak tadi contohnya. Kayak tadi contohnya. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi ya hidup ini aneh, nikmatin aja lah. Ambil find your value. Biar lebih tenang. Betul. Jesslyn belum jawab tadi. Iya, jadi apa yang jadi ketakutan? Stuck.
Kalau aku nggak bisa tumbuh, Oh, apalagi kalau aku malah makin ke drag down, itu aku takut. paling takut ya. Paling Makanya takut. jangan ikut sekte. Oh, aku nggak akan ikut sekte, tenang aja. Aku sekte Padang aja, sama sekte kambing enak sih, dikecap. Sate. Oh, sate. Sekte Padang, Ajo Ramon atau Stenalis sih gue. Ada di pasar gue enak banget. Wah, gua belum tahu, Bro. Ntar kita kesana ya. Sate apa itu, Kak? Boleh. Sekte Padang. Sate, Bukan Sekte Padang. Hmm. Disapa sama dia. Gue taunya makciak doang, banyak di Kalibata. Oh, makanan Padang. Iya. Itu yang punya kan Yang salah satunya orang Noise. Orang noise. Tapi dia punya cabang yang di XL. Oh, Excel. XL Seattle. Bisa lah endorse ini. Makciak. Mungkin lah. Aduh, Bro, thank you banget, Bro. Gue yang terima kasih Ya, banyak ngobrolnya. thank you, Kak. Ini jujur gue ngomong lagi ya, karena gue udah lama banget nggak ngobrol kayak gini. So thank you so much buat DA. Sama-sama. Thank you so much juga. Sama Kak. Bro Gue Camuy. merasa fulfill lagi. Betul, kurang camuy doang. Bro Camuy Bushra Nggak, Hadi. Camuy. Kalik mulu gua. Nah, kalau ada camuy gak setenang ini. Nggak. Percaya sama gue ya. Ini bukan berarti gue bilang Camuy nggak asik. Iya, Tapi iya. emang gue dan Camuy dua orang yang berbeda. Gue setuju sih. Gitu. Tapi justru gue lebih seneng. Gue seneng karena somehow bisa sama-sama ngerti aja. Iya. Sama-sama ngerti kalau banyak bedanya. Seleranya beda, cara kerjanya beda. Tapi somehow masih menerima, masih bisa kerja bareng. Tuh gue seneng. Dan menjadi suatu hal yang Kayaknya unik. ada alasan deh kenapa ya Camuy cabut duluan. Apa? Syabi ngomong begini nggak baper. Kayaknya kalau Camuy masih di sini bisa baper dia. Bisa baper. Bapernya gimana dulu? Bapernya dia kayak makin kepikiran ke rumah, terus Oh, pas iya. rumah makin dipikirin. Kalau Syabi enggak, ya nyantai aja, gue tetap kerja gini. Camuy bisa kepikiran omongan kita malam ini sampai besok. Oh iya ya, gimana ya? Gue hidup gue ya hajar bleh aja lagi tiap hari. Tapi gak apa-apa. Itu sih yang ngebuat jadi unik sih, Bro, kalau kata gue. Iya. Kayak DA, ini manusia introvert, ada ekstrovert sendiri nih. Benar. Karena pun nggak bisa ada dua orang alfa dalam satu Nggak bisa. lingkungan kan. Nggak bisa. Contoh kecilnya itu aja. Oke, sekali lagi thank you banget, sukses terus buat Thank you, Terima Kak. kasih, sukses juga buat kalian. Sukses terus. Salam buat Camuy sama Nadila juga. Iya. Pokoknya yang terbaik, dan jangan lupa buat dengerin podcast mereka di Noise juga. Ya. Ya kan, lu ada apa aja sih, Bro? Ada Scary Things di Noise, terus ada Scary Things di TikTok, ada Scary Things United di Noise, ada juga Muy Binat di TikTok. Dan lu siaran di mana, Bro? Gue siaran di Gen FM. Jam berapa di program apa, Bro? Gen 9,7 FM. Sekarang sih jam 10 pagi sampai jam 1 siang, tapi nanti 2025 gue pindah. Gue pindah ke jam 1 sampai jam 4 PM. Lebih enak lagi, Bro. Cuma pulangnya doang stres. Kak, Bener sih. jadinya ada privilege tidur pagi itu tadi ya. Ada, muncul lagi. Muncul lagi. Muncul lagi. So thank you banget buat the clients. Mungkin misalkan kalian suka dengan konten kayak gini yang lebih ke arah portal tapi membicarakan sebuah hal-hal yang deep talk, boleh juga lah kalian komen-komen. Seru juga kayak gini. Mungkin buat tambahan value lagi buat teman-teman the client sendiri. So kalau kayak gitu sekali lagi thank you. Sampai jumpa di next episode kita. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa apa ya? Jangan lupa, gue yang lupa. Sampai jumpa, salam detektif Asral, kalau misterius dengan cara khusus. Bye bye.